'Cause we'll be on a tether. Halo. Yo. Oke. Halo, yo. Halo. Bentar dulu ya. Kamu mau nunjukin dulu ini sebelum mulai ya. Karena super penting. Jadi gini yo. Tapi ini apa sih di layar kotor? Oke. Jadi gini yo, Kak Cika mau ngajarin Tio ini. Mana? Tio ke Upwork ya, namanya upwork.com. Jadi itu adalah Ya. apa sih namanya? Bursa kerja tapi online, dan Kak Cika tuh udah nemu beberapa orang yang mereka tuh sukses tahu di sini, mereka berhasil gitu. Jadi Tio tuh bisa di sini ya, nanti bikin apa namanya? Bikin profile. Udah gitu bisa find work, nanti sesuai sama spesifikasi yang Tio masukin, kerjanya tuh kayak gini yo. Jadi misalnya apa nih? Kan Kak masukin expertise Kak Cika ya. Misalnya nanti automation acquiring NFT dibayar berapa gitu. Ini di United States atau Neural Style transfer tutor atau Online semua berarti ya? Online yo. Terus liatin deh, ada annotate wildlife image, cuma ngannotate doang. Iya. Ya. Buat ini kali ya machine learning ya? Yes. Jadi nanti prosesnya gini, yuk web scraping and AI yuk. Mana? Ini web scraping. Tapi web scraping baru pakai itu Selenium. Web scraping pakai apa? Pakai Pandas gimana sih? Kata orang pakai Panda gitu? Bisa. Panda mah bukan buat web scraping. Panda mah buat data frame ya? Data frame. Gitu. Nah, satu itu ya poin. Satu, Tio bisa cari. Cuman kalau misalnya cari kerjaan ya, hati-hati di sini ada payment verified atau enggak, karena nggak tahu nih kayaknya ada problem atau enggak sih sama payment atau gimananya. Satu, kita kan nanti cari ya kerjaan yang mana. Itu tuh nanti sama dia akan direview. Misalnya kita mau nih, oke, gue mau ngambil data scientist gitu ya. Kerjaannya gini dibaca, ini nggak tahu bahasa apa. Terus kita propose nih misalnya, submit a proposal. Nanti sama dia bisa diwawancara atau dikurasi sama dia. Dia akan pilih kita di hire atau enggak gitu. Oke, itu ya. Jadi kira-kira cari kerja bisa kayak gini. Nah, setiap kali Tio finish semua kerjaan di sini gitu ya, itu akan nambah bintangnya. Jadi kayak dia juga, si pemberi kerja ini juga dia akan punya reputasi, kita juga punya reputasi. Nah, kalau misalnya reputasinya udah bagus, kita tuh bakal lebih banyak hire, kita bakal lebih banyak yang hire, kita bisa pasang harga lebih tinggi. Itu ya ceritanya gitu ya. Jadi once Tio berhasil di sini, ini ada karirnya lah, maksudnya bisa ngatur gitu. Tio misalnya oke, yang kerjanya semingguan lah, berapa jam, gajinya segini gue kerjain lah gitu. Bisa ya kayak gitu, kira-kira gitu ya, yuk. Pokoknya gitu ya. Gitu kan? Per itu kan? Per jobnya gitu kan? Per batch gitu. Oh. Tapi pilih aja misalnya yang cocok apa ya, gue yang nggak terlalu apa ya gitu, yang nggak terlalu berat apa ya, kan kayak gini nih, ML model for trading. Dia kan requirement-nya banyak nih, Python, HTML, data scraping, machine learning gitu. Terus nanti berarti kita harus cek dia kasih harga berapa, kita mau ngasih harga berapa. Kira-kira gitu. Ya misalnya apa ya, cobain ya misalnya. Ntar lu ini satu poin aja, contoh misalnya apa ya, Python script, ini kan kayak developing. Ini sebenarnya gampang loh. Misalnya Python script needed for machine learning problem. $60 yuk. Ongoing. Wanjir Senyum dulu lihat uangnya. Ini kan kita bisa ya, misalnya oke, gue mau submit misalnya gitu ya. Saya mau submit. Nanti sama dia akan dibaca gitu, mau gimana, terus kita mau by project apa by milestone, terus milestone-nya mau tanggalnya berapa, total price berapa, duration-nya gimana, terus mau nambahin apa kayak attachment segala macam gitu ya. Itu sih gitu ya. Tapi bad news-nya apa coba yuk? The bad news, nggak bad news sih. Tio tuh nanti harus bikin proposal dulu. Jadi misalnya kayak Kak Cika nih ya, Kak Cika tuh harus bikin profile dulu. Jadi nanti Tio masukin ke profilnya Tio. Tio tuh mau apa misalnya terserah. Kalau Kak Cika bilangnya kan
full stack programmer, maksudnya bisa programming apa gitu ya, computer engineering bla bla dimasukin gitu ya. Work history belum ada, portfolio belum ada, skills-nya ini gitu ya. Portfolionya dari yang itu ya, dari yang kerjaan yang udah pernah Heeh, harus dari sini gitu kan. heeh. Terus ini kenapa sih ada gini sih? Terus ada ini ya, ada mungkin kalau mau pakai video intro, ada apa segala masukin. Terus apa coba sebenarnya Kak Cika tuh dari tahun berapa tuh nggak pernah diterima loh di Upwork, serius loh. Jadi Kak Cika udah masukin profil segala macam tuh selalu ditolak, nggak diterima. Nggak tahu karena terlalu luas ya topiknya gitu. Jadi bagi dia, lu nggak mungkin lah ngerjain segini banyak gitu. Nggak pernah, ini juga baru apply lagi, nggak pernah di approve. Jadi Kak Cika tuh mau nyoba masukin ke sini, pengen gitu sekali-sekali nyobain satu project, kedua project gitu. Nggak pernah di approve. Jadi nanti coba Tio cobain. Misalnya nih ya kasih murah aja dulu, misalnya berapa nih Kak Cika juga kayaknya ketinggian sih $30 per jam. Berapa lah misalnya berapa $10 per jam. $5 berapa? 50.000. $5. $5. Nah, kalau kita pasang harga murah gitu kan kemungkinan di hire lebih tinggi. Nanti kalau kita track record udah nambah bisa nambahin naik gitu. Jadi nanti tugas Tio adalah setelah ini hari ini pokoknya Kak Cika mau Tio bikin profile, terus kasih tahu kalau misalnya udah di approve, coba kita cari kerjaan yang kira-kira Tio bisa kerjain gitu, bisa kita manage. Misalnya kira-kira ya udah yuk sambil dikerjain aja, misalnya Kak Cika bisa bantu nggak atau apa ngasih advice atau gimana lah pokoknya. Tapi Tio nanti begitu satu kerjaan approve terus dibayar beres itu kayaknya lancar deh. Teman-teman Kak Cika juga kayak nyantai gitu, jadi kayak dia udah tahu gitu harus cari yang mana, terus dibayar. Kerjanya di rumah aja, dia tinggal nyari-nyari begini aja. Udah gila. Kalau Kak Cika tuh ngerinya takutnya copy paste aja ngaco gitu ya, ikut gini terus gak beres, terus orangnya ngamuk, terus gue di blacklist gitu. Ya yuk, ingat ya, jadi itu ya. Nah, itu tugas pertama. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Itu programming aja ya? Kayaknya kalau Tio kayaknya ini apa ya? Ini iya aja sih. yuk. Tio berarti data scientist. Kok data scientist? Programmer dan data scientist gitu yuk. Atau programmer aja? Programmer aja. Generic banget bro. Kalau iya nggak sih? Nanti disuruh apa gimana? Ngerti. Yang Tio pede apa? Tio crawling udah bisa. Terus Crawling. proses data udah bisa, ya kan? Ya terserah kalau saya programmer berarti bilang misalnya Tio jago di Java sama Python. Python, Java udah lupa. Bisa lah. Kan ada itu. Ada Stack Overflow. Lihat aja harganya misalnya berapa. Terus nanti kayaknya harus ada foto nggak ya, video nggak ya? Iya, nanti dicobain. Nanti bener ya, yuk pokoknya harus ada. Iya. Kita soalnya pengen tahu kalau berhasil, ntar gue ngintil. Maksudnya Kak Cika mau pengen nyoba juga kayak gimana. Walaupun nggak tahu gimana ngerjain. Kemarin pas minggu kapan gitu aku ini ikut apa camp apa sih ya kayak gitu. Kotlin tapi masih bingung. Kotlin. Oke, Kotlin mau dipakai buat apaan Kak Cika? Itu kan bikin aplikasi HP. Oh, aneh nggak yuk itunya? Apanya? Bahasanya? Enggak, kayak ini. Kayak Java. Iya, tapi bahasanya kan apa namanya? Kayak lupa. Oh, ini ada asisten with scraping yuk. Ini Tio banget, cepetan yuk bikin, liatin. Asisten with scraping, Python or other. Asisten with scraping, $5-8 sehari. Scraping, tapi udah lama sih. Tapi waktu itu udah beberapa project sih scraping, jadi kayaknya udah lumayan lancar. Ya. Tinggal ngembangin lagi. Makanya Kak Cika janji sama Mama Tio. Kak Cika, Tio coba cariin kerja. Terus kata Kak Cika, masa sih kayak Tio nggak bisa kerja? Terus inget, astaga kenapa nggak belajar? Nggak Upwork. Ini kayak gini kan yang gini-gini biarin lah ya. Kita kerjain ya. Nge-labelin doang gitu. Terus nanti kalau kita udah kaya, kita bikin kerjaan di sini yuk bayar orang. Misalnya, lu tolong dong labelin gue. Terus kita bayar. Terus kita labelin dibayar berapa coba? Kalau Faris tahu nggak temennya disuruh ngelabel setiap gambar dia bayar 100 perak, kita mau 1.000 perak ya. Serius, si Faris teman sekelasnya dibayar sama dia suruh ngedit gambar.
Ya kayak Pak Budi gitulah nggak bayar. Sebenarnya Iya, kalau iya. kita udah itu bisa misalnya kita nyuruh orang, kita bayar dia. Kita Waktu itu cari juga kerjaan yang lebih mahal kan jadi heeh. untung. Waktu Ya itu kan? juga ada yang pas di RKB ada yang di hire untuk ini nandain Oh, apa ya gitu. Iya, oh iya gitulah. iya bener. Ah iya tuh data scraping banyak yuk. Oke ya, sampai Kak Cika nungguin gue kapan di approve-nya. Udah ya, itu satu. Oke. Di Sekarang approve sama apa? Di approve sama yang ininya kan, yang ngasih kerjanya. Maksudnya bukan sama Upwork-nya gitu. sama Upwork-nya. Jadi si Upwork-nya bilang dulu, oke, lu sekarang approve dan boleh cari kerjaan gitu ya. Nanti Oh, pas jadi Kak Jika nggak di-approve sama nggak di approve sama Upwork-nya, kok bisa? Terus gimana? makanya Tio daftar. Tadi itu pas masuk tuh masih ada tuh your proposal is not approved katanya. Kalau mau submit lagi submit, terus Kak Cika baru submit lagi. Cuman nggak tahu nih, ini tuh nggak ada statusnya sih nih. Gue udah Kurangin work. kali jangan 30. Iya, tapi banyak. Gimana? Profilnya gimana? Gue masuknya gimana? Nggak ngerti. Ya udah aja nih kan emang CV-nya kayak gitu. Apa mau Masa 30 per jam mahal banget, 300.000. berapa ya? 20 ya turunin ya. 10 ya. 10. 10 lah ya. 10 udah 100.000. Tapi dipotong Kecil tuh. tahu Upwork Oh, service fee. ada 20. 20 ya, coba ya, 20 lah ya. Coba save. Gitu mah. Oke. Ya bener ya. Ya iya saya pengen tahu terus bayar-bayarannya gimana? Soalnya nanti ada setting juga. Kita mau PayPal atau apa? paymentnya mau gimana? Oh, Nanti Tio mau dibayar pakai apa gitu. Oh, membership plan nggak tahu, tapi berarti 2% tahu dipakai sama Upwork. Berarti kalau misalnya Tio berhasil, ini aku bahagialah. Ini kok kenapa gini ya? Ntar diganti dulu. More than I can currently work. Oh iya. Less than 3 hours as needed. More than less than 30 lah ya. Oke, ya. Ya gitu, Tio masukin ya. Sip. Jadi ini mencerahkan nih. Soalnya orang-orang sekarang kerjanya kan udah nggak ngantor yuk. Mereka udah di Bali gitu terus ngerjain yang gini, coding-coding, coder-coder tuh sekarang gitu. Cuman kalau sambil cerita ya, kalau teman-teman startup Kak Cika itu mereka tuh sekarang tuh lagi takut nge-hire orang karena kan nge-hire-nya orang-orangnya online ya. Nah, takutnya mereka tuh ada yang agen rahasia atau intel atau mereka nyuri data perusahaan. Ngeri nggak? Jadi kalau kita kan cuma mikirnya gue mau kerja lah gitu ya. Tapi yang nge-hire-nya juga ketakutan. Jangan-jangan lu mau mencuri data dari gue. Jadi mereka tuh lagi cari cara gimana caranya. Gimana sih kodenya? Taruh yuk, Kak Cika mau bikinin dulu ya, bentar. Kemarin tuh taruh di ini. Gini ya, yuk. Oke. Kak Cika login dulu. Taruh dulu ya, Marisa ya. Tadi aku mau bilang apa ya, lupa. Aku pikir dulu sebelum. Jadi gini ya, kan kemarin tuh lagi abis ada coding kayak machine learning kan. Si Kosa tuh kan dia kayak Tio lah. Pokoknya geng-geng coding gila lah ya. Si Kosa tuh seneng coding yang susah-susah sih emang dia. Nah kemarin tuh sama Kak Cika disuruh ngoprek Twitter, ini scrolling, dia kebetulan pilihnya tuh. Taruh ya. Oh nggak bisa login sih gue. Masuk ya. Oh. Internet jelek. Oke. Udah nih, worksheet. Udah masuk. Oke, udah masuk ya. Nah, jadi kemarin kita lihat dulu. Oke. Di download itu Kak Cika kemarin pakai. Jadi gini. Ini kan kita tuh pakai yang udah dapet ya yuk. Jadi si machine learning ini kan mesinnya si siapa? Mesinnya si IBM. Jadi dia udah punya mesinnya. Nah, ada satu proyek ya yang what does Twitter think? Jadi dia bisa crawling, bisa gini tahu yuk. Likes, dislike dan netral.
Jadi dia bisa bedain like sama nggak like sama netral. Ceritanya gimana? Terus pakai Scratch itu semuanya. Enggak pokoknya bisa gini aja ya. Jadi kan maksudnya terus ketika mikir, terus bilang ke Kosa, Kak Cika tuh lagi bikin sama Kak Tio, bikinnya, tapi kita nggak bisa bedain yang mana like, mana dislike, kita cuma bisa milih kata-katanya. Terus Kak Cika kasih tahu ke dia kan. Terus dia lagi ngoprek, dia sekarang dia mau nyambungin mesin ini ke Python sekarang. Tapi belum selesai. Nah, jadi bisa gitu. Kak Cika mikir ya, kok bisa gitu ya? Nah, datasetnya nih ya, lihat ya, datasetnya tuh kayak gini. Tanya ini kalau Tio punya ide, bagusnya gimana ya? Kita bisa nggak ya gitu ya? Dia kan Kak Cika kemarin tuh sampai bikin. Jadi trennya itu Kak Cika cuman bikin dataset gini aja. Misalnya likes itu misalnya fun, pretty cool gitu ya, happy, thank you. Apa itu tuh like, dislike tuh misalnya apa yang enggak, pokoknya not fun, bla bla. Neither tuh yang netral gitu, bikin gini gitu ya. Terus kalau di run ya, gila sih ini. Ini kan codingnya kayak gini ya. Jadi dia bilang, oke, get with, terus dia nanti akan define, saya Kak Cika bilang ya, Omicron gitu ya. Kak Cika mau cari Omicron gitu. Terus ini codingnya tuh cuman gini tahu. Jadi dia nanti define dari analyze tweet ini. Jadi kita tuh mau ambil 50 tweet ya. Kita analyze. Oke. Nah, dia tuh get tweetnya dari sini kan. Dia get tweetnya Omicron. Terus dia analyze. Di analyze itu isinya adalah dia akan recognize tweet labelnya. Opininya dicek pakai machine learning. Kalau dia like berarti like. Kalau dia nggak like dia dislike. Dan kalau nggak ya udah. Tapi intinya pakai yang itu yang tadi. iya, Like dislike sama. Ini kalau di run, ini online loh yuk. Ini crawling loh. Ini live loh. Ini live crawlingnya. Langsung dia analyze, langsung dia bagi. Plus dia langsung tahu negatif positifnya. Gimana tuh? Kan? Jadi terus kan ketika jadi mikir, gila ya gitu kan maksudnya, kok bisa sih gitu kan dari kemarin. Kok lo bisa? Nah, problemnya ini kan semua sebenarnya ini kalau diganti ini diganti jadi kata lain, misalnya apa? Misalnya kita ganti jadi apa? New Year gitu. Ya. Misalnya New Year lah ya. Itu ya ganti aja. Dia akan cari yang New Year. Tapi memang nggak berdasarkan lokasi sih. Nah, tuh dia netralnya nggak ada New Year. Nggak ada yuk apa dong? Forest fire. Ya. Forest fire tadi ada atau banjir atau apa? Tornado. Ada dia langsung nge-crawl. Jadi kemarin tuh Kak Cika cari apa ya? Sesuatu lah pokoknya. Kok rusak? Kok rusak nggak tahu lah udah. Pokoknya gitu ya. Ini kok jadi gini ya? Neither semua nggak ada. Coba Omicron lagi deh. Omicron lagi benar nggak nyari dia? Kayaknya sih enggak. Ya rusak kok ya. Tadi Kak Cika pindahin nggak sih yang biru itu bloknya? Oh iya benar. Kemana ya harusnya tadi ya? Oh ini benar. Oh, iya benar rusak. Ya udah. Apa tadi? New Year. Ada terlalu excited. Oke, stop. Bisa nih sekarang. Tuh, New Year kan? Live loh. Tapi kayaknya kalau bukan bahasa Inggris neither ya. Dapet orang kemarin yang Thailand. Tapi apa? Itu nggak dapet tuh kayak celebrate New Year gitu kali likes dong harusnya mungkin. Ya kan, tapi kan data set Kak Cika baru 12 ya, liatin. Dan ini ya dari sendiri apa sih datasetnya? Iya, jadi Kak Cika tuh misalnya gini ya, caranya kemarin tuh adalah misalnya apa? Mau cari tentang misalnya Kak Cika mau cari topik tentang Omicron, terus Kak Cika cari tweet yang ya, jadi pakai yang itu kita trend apa satu topik gitulah ya. Iya, cuman kan berarti kan kita harus cari satu machine learning yang bisa mengenali teks kan, ya nggak sih? Nah, terus akhirnya gini, oke, ceritanya tar ya, Tio pokoknya dengerin Kak Cika nanti. Tuh kan yang kayak gini aja masuk sih bahasa Thailand gini, coba segila ini. Oke ya, ini kan berarti lihat datasetnya kan. Nah, terus kalau kita lihat di machine learning-nya, di codingnya nggak kelihatan karena si bloknya udah ada. Oke, kata Kak Cika terus kemarin bilang ke Kosa coba deh lihat yang Python. Misalnya kita make ya, kita pakai Python codingnya gimana? Bisa nggak kita sambungin pakai API-nya ini? Jadi kita gitu ya, sekarang misalnya kan project kita kan kita crawling ya yuk.
Misalnya coding tentang PPKM. Terus mesinnya kita train di dia gitu ya. Kita train sesuatu. Terus kita sambungin gitu proyek kita sama yang ini. Bisa nggak ya gitu. Kemarin tuh lagi lihat kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Si Python-nya tuh kayak gini. Mana ya? Python-nya tuh ini ya, Yo ya. Biar Tio tahu strukturnya. Nah, kayak gini, Yo. Jadi dia akan bilang gini, dia pakai request kan. Misalnya kita mau bilang apa ya, misalnya I love atau apa? I hate Omicron gitu misalnya. Misalnya gitu ya, masukin ini kok bisa nggak ya? Nggak tahu lah, pokoknya ini bukan tes ya. Nah, jadi di sini tuh ada define classify. Key-nya itu dikasih sama dia. Nah, si mesinnya tuh kayaknya ada di sini, Yo. Mesinnya si IBM tuh ada di alamat ini dengan key yang dia kasih. Jadi nanti pada saat kita bilang Mesin apanya? Mesin ininya si yang sentimen itu. mesin learningnya si apalah pakai CNN atau RCNN atau apalah gitu Apa ada tuh? jadi si IBM itu udah punya mesin dan model mesin learning. Jadi kita tuh tinggal masukin teksnya aja. Misalnya kita bilang nih, kita udah ngetrain kan tadi ini datasetnya ya, positif, negatif sama netral. Oke, lu udah ngerti, udah nama dia udah di-train. Terus nanti kita tinggal bilang teksnya apa. Misalnya teksnya I have Omicron. Sama dia akan dia post ke situ. Gitu ya. Dia akan demoin I had Omicron, dia panggil classify-nya. Nanti kalau udah dapet class name-nya, confidence-nya berapa, nanti hasilnya berapa, likes-nya berapa, gitu-gitu. Nah, jadi coding si Python. Gimana? Lanjutin dulu deh. Coding si Python-nya tuh gini doang, Yuk. Jadi ini tuh kita nggak tahu isinya, gitu ya. Jadi Kak Cika tuh lagi mikir, bisa nggak ya kalau kita sambungin? Ini baru ide ya, tapi kalau Tio punya ide lebih bagus, nggak tahu. Bisa nggak ya kita sambungin? Kemarin kalau satu udah pakai API kita, API Kak Cika Twitter, untuk nyoba dia request tapi dia pakai Node.js. Jadi dia mau request text gitu ya, dia masukin ke sini. Nah, pengennya Kak Cika nyambungin dari yang kita gitu ya. Crawling nih, misalnya kita crawling tentang apa? Nataru gitu ya. Terus nanti kita bikin counter kayak yang tadi gitu. Misalnya oke, like-nya ada berapa, dislike-nya ada berapa gitu. Pengen nyambungin aja kalau kita bisa pakai mesinnya dia. Berarti lumayan kan kita bisa memprogres kerjaan kita dengan approach yang berbeda kan. Kalau approach kita kan kemarin yang 3 tertinggi kan teksnya. Kalau ini kita bisa pilah lah positif sama negatif. Oke, udah itu ya. Ini satu ide gitu. Terus apa? Oh, tadi aku mau tanya itu. Apa? Gimana? Yang itu teh aku masih bingung tuh persen S, persen D itu teh ngapain? Yang mana persen? Di mana? Bawa banget. Oh, ini string, ini integer. Udah gitu doang. Oh, jadi Iya, label kan string. nggak sih, jadi Itu kan ini angka. iya. Udah terus dikasih persen, udah. Kalau ini kan biasa. Ini biasa. Terus ya, ini tuh placeholder aja, Yo. Placeholder buat string, ini placeholder buat integer. Oh, terus dikasih taunya di sini. Terus ini ngapain? Mana? Ini ngasih tahu bahwa ya, jadi label tuh ke sini, confidence ke sini gitu. Jadi kalau mau nambahin apa sih parameter ya namanya yang ini ya? Ya. Kalau nambahin parameter. Berarti di sini koma gini, tapi di sini harus ada placeholder lagi. Misalnya di sini apa? Misalnya F gitu ya, floating apa F biasanya kalau bilangan pecahan. Tapi F biasanya pakai gini kalau di C 0.2 misalnya. Maksudnya dua desimal di belakang koma. Oh, kalau Python nggak bisa. Float aja. Lupa. Kak Cika sekarang udah kacau lah, kemarin ngajarin Java. Jadinya pokoknya harus dikasih persen ini. Yes. Kalau mau ini sebenarnya dialeknya sih dari dulu tuh kayak gini tuh, ada persen S persen D. Gitu. Oke. Udah ya, oke ya. Nah, sekarang kita menggila lagi ya. Ini ide ya. Maksudnya kok bisa gini sih? Maksudnya, kok lo bisa sih ngebedain angka? Ngebedain teks kok tahu sih? Berarti mesinnya pakai apa? Nah, udah, berarti kemarin Kak Cika tuh akhirnya baca deep learning. Jadi ini nggak tahu sih kita nanti mau akan bongkar kayak gimana atau enggak ya. Tapi kita bisa pakai Python, yuk. Ini ide ya.
buat kalau misalnya misalnya Tio pengen explore lagi atau gimana. Jadi kita tuh sekarang bisa ngebedain kata-kata. Kalau kemarin kan kita ke crawling tuh cuman baru nggak ada ngurusin text classification kan. Nah, kalau di contoh ini tuh dia bisa membagi-bagi artikel, terus dia lihat ini tuh tentang makanan, tentang sport atau tentang politik gitu. Kalau kita bisa kita ganti kan. Jadi kita misalnya mau bikinnya bukan ini. Misalnya ini ada news, tapi kita mau bagi jadi misalnya positif gitu, negatif atau netral gitu misalnya. Ya kan bisa gitu kan? Iya. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin ke Pakai Tio. machine learning. Apa tadi namanya? Pakai deep learning sebenarnya Deep ya. learning. Gitu Bedanya ya. apa? Beda deep learning tuh kalau machine learning masih ada campur tangan kita. Kalau deep learning dia ngitung sendiri. Kita cuma set up ininya environment sama algoritmnya. Nanti dia belajar sendiri. Cuman kalau deep learning tuh lebih poros, performance-nya lebih banyak gitu loh, komputasinya lebih banyak, storage-nya lebih gede, datanya tapi lebih precision. Tapi ini untuk ngasih tahu Tio. Jadi sebenarnya proyek kita yang kemarin Python itu baru data science kan, yang crawling itu. Nah kalau kita mau lebih edan lagi ditambahin machine learning. Nah machine learningnya kayak gini kira-kira. Nah kalau dataset preparation kan Tio udah kebayang ya, maksudnya si datasetnya kita ngumpulin kan. Kalau tadi kan dataset kita itu yang tadi yang Kak Cika pilih kan, tweet-tweetnya itu kita masukin yang kita bagi-bagi gitu. Misalnya oke, inputnya ini terus kita kasih contoh. Ini baik, ini jelek, ini netral, ini baik. Jadi dia di trend dataset dulu bikin. Terus nanti kita bilang gitu ya, fiturnya apa. Jadi kalau kira-kira dari situ kan kelihatan ya, misalnya kalau positif tuh kata-katanya ada good, ada apa. Kalau negatif biasanya gini-gini isinya. Kalau nggak ada kata-kata itu berarti dia netral. Udah gitu kita harus cari model machine learning-nya kan. Baru terus kita masuk improve gitu lah, kira-kira gitu. Jadi ini sekarang Tio belajar machine learning lah secara umum. Nah, kalau pakai Python itu kita tinggal install ini sebenarnya. Pandas, Scikit, XGBoost sama TextBot sama Keras. Jadi ya udah kita tuh tinggal pakai Python. Cuman berarti kita harus punya dataset. Nah, datasetnya kita bisa download dari punyanya Amazon. Kalau misalnya nanti kita mau nyoba ya. Ini, nah, liatin. Datasetnya udah ada nih. Tuh. Itu untuk melatih apa? Yang ini yang apa yang beda-beda genre itu? Atau tapi bad news-nya, si data yang kita kasih itu, gue tadi buka yang enggak. Itu di back. Oh, di back. Oh, oke. Wah, hilang Tio. Bukan. Iya benar ini. Udah. Oh benar. Mungkin mau ambil kopi ya. Kita juga takut ketularan ngantuk sama Tio ini. Oh, nih ya. Nah, tapi ya, ini biar Tio tahu. Kan si dataset itu gini tapi jadi dia akan ini tuh isinya ngebedain gitu artikel apa politik sama apa, ini misalnya artikel game, yang ini apa musik apa dia ini contohnya kan ada label-labelnya nih. Labelnya itu berarti yang ini yang game misalnya, ini yang jadi udah dipisahin dari itunya. Dikasih label. Dari labelnya. Oh, udah dikasih label kayak gini. Pelengkapnya tuh kayak gini. Gila sih. Iya kalau deep learning enggak ya? Nggak usah dilabelin. Oh, gini. Atau gimana? Nih, sekarang gini. Bedanya. Oke, Kak Cika ceritain secara garis besar. Bedanya machine learning sama deep learning. Kalau bedanya apa? Kalau machine learning, misalnya Tio mau ngajarin ya, bedain dog sama cat ke satu mesin gitu ya. Lu harus bedain ya. Kalau gua kasih misalnya gini ya, andu. Misalnya ada mesin, terus Tio mau ngajarin ya. Ini ada satu gambar nih, atau ada satu video. Coba lu bisa nggak bedain ini adalah anjing apa kucing gitu. Tapi sebelumnya sama si machine learning tuh diajarin dulu gambar kucing ada 100, gambar anjing ada 100. Jadi si machine learningnya, si mesinnya tuh ngelihat, oh kalau anjing tuh kupingnya nggak lancip, kalau kucing
kucingnya lancip, kupingnya lancip, kira-kira gitu. Dia tahu gitu sama kita diajarin gitu. Sama kita diajarin. Perbedaannya tuh fiturnya tuh kita bercampur tangan dalam mengenali fitur dari perbedaan anjing. Oh, Kalau deep learning itu tuh kita kasih aja gambar bentuk, misalnya bentuk ya. Kita kasih bentuk. Ada bentuk segitiga atau gambar anjing kucing boleh juga, ada bentuk bulat, ada bentuk misalnya bintang gitu ya. Kita kasih aja ke dia gitu. Dikasih aja gambar gitu. Pokoknya gua kasih ya ini. Terus nanti dia akan mikir gitu. Dengan algoritma matematik tuh dia nanti mikir. Yang mirip tuh sama dia dikelompokin. Nanti dia akan bilang, ini tuh satu geng loh. Ini tuh yang ini tuh satu geng. Yang ini tuh ada, ini satu geng nih. Yang ini ada satu geng lagi yang gini gitu. Ada satu geng lagi yang bulat gitu. Nah, bedanya kalau di machine learning itu supervised learning. Maksudnya kayak Tio ngajarin adik Tio misalnya. Atau misalnya Tio ngajarin adik kelas gitu. Lu bisa nggak bedain mobil Volvo sama mobil Kijang misalnya gitu ya. Terus nanti kan bedanya apa? Ya gini, kayak gini, mobil ini gini, terus dikasih tahu kan, maksudnya kalau dia salah jawab ada ukurannya kan, saya bisa ngebandingin gitu loh ukurannya. Saya anjing sama kucing kan dia bisa inget-inget ini anjing apa kucing ya. Dia bandingin sama yang dia udah belajarin kan. Atau mobil dia bandingin, kalau misalnya kamu tahu mobil VW nggak? Nggak tahu Kak, kan belum pernah dikasih tahu mobil VW kayak apa. Terus nanti Tio bilang, oke, mobil VW kayak gini ya. Sekarang saya kasih gambar ini, kamu bisa nggak bedain? Nanti si anak itu akan lihat cocoknya yang mana itu. Itu machine learning. Jadi kita ngasih tahu ke dia harusnya kayak apa bentuknya, itu supervised. Kalau deep learning itu kita biarin aja, kita kasih aja gini, dia sudah mikir sendiri. Nanti si deep learning itu akan ngecek yang mirip-mirip tuh sama dia disatuin, sama dia di classify sendiri gitu. Dia akan mengklasifikasi sendiri. Nanti kalau udah jadi begini, kita tinggal bilang, oke, ini berarti labelnya bintang, ini tuh rectangle, ini tuh triangle, ini tuh circle, gitu. Jadi approach dengan machine learning sama deep learning itu beda. Kalau Tio misalnya mau ngajarin gini pakai machine learning, Tio harus punya dataset ini sama Tio udah dikasih tahu dulu. Ini bintang ya, ingat bintang. Ini rectangle, oke? Ya gitu, dari depan tuh kita udah kasih tahu ke dia, introduce ini polanya. Kalau deep learning enggak, dia belajar sendiri. Begitu. Jadi ya gitu deh. Tapi tetap tapi tetap kita harus punya dataset ini. Jadi tetap kita harus tetap punya gambar anjingnya, harus tetap punya gambar mobilnya, harus tetap punya bentuknya. Misalnya ini gambar yang ini semuanya dipakai machine learning untuk machine learning. Bisa. Itu nanti gimana? Nah, sebenarnya si kotak ini, si dataset ini katakan dataset gitu ya. Si dataset ini itu dipakai sama dua-duanya gitu. Cuman katakan ya, pokoknya ini dipakai juga machine learning lah gitu ya. Cuman kalau di machine learning itu dia udah nge-labelin gitu. Nanti jadi ya kita yang kayak di kotak-kotakin itu kan yang kayak tadi yang di job itu. Jadi dan kalau di machine learning kita biasanya gini yuk. Misalnya kita punya data 1000 nih, 1000 data. 1000 data. Nah, 1000 data itu nanti tuh kita bagi biasanya 80% untuk training. 20% untuk testing. Jadi kayak misalnya Kak Cika punya bank soal nih 10 gitu ya. 8 soal tuh buat latihan, 2 soal buat ujian gitu loh. Nanti kalau misalnya 2 soal ini benar, oh berarti dia bagus, berarti dia benar, berarti ngerti gitu. Kayak di sekolahan saya 10 soal matematik, latihan 8 soal. Terus yang kita tandain itu yang mana? Yang kita tandain yang ini. Ini tuh kita tandain. Pas learning atau bentar. Gimana? Apa sih yo coret-coret di situ? Gabut. Ini kan learn. Ini kan learning kan, yang ini untuk tes. Nah, kalau yang kan misalnya gini kan yang berarti kalau pakai machine learning ini kita tandain kan. Yang mana yang bintang gitu kan. Ini gitu kan. Itu machine learning kan. Kalau di learning dia ini sendiri apa? Nanti dia bisa pesan sendiri yang sama yang beda gitu. Nah, misalnya ini udah ditanda ini yang proses nandain ini itu tuh test atau learn? Atau dua-duanya? Sebelum itu. Jadi ditandain dulu terus
setelah udah kita label-labelin gini, baru kita train. Jadi nanti dia, ini kan kayak kita nge-label-label dulu kan, kita bikin gambar nih, Iya. terus kita labelin anjing-anjing semua, kucing-kucing semua, udah kita labelin, baru kita bagi learn sama tes, udah di learn aja. Dia di learn, suruh lihat gambar anjing 100, gambar kucing 100, gambar babi 100, kayak gitu. Udah gitu, jadi. Terus kalau tes ngapain? Maksudnya? Nah, kalau tes. Bedanya apa dong? Beda. Oh, oke. Oh iya. Jadi maksudnya kalau learn kan masih terus. Ya, jadi kalau 8, misalnya Kak Cika punya 10 soal ya. 8 soal ini tuh nggak sama main 2 soal ini kok. Jadi kita udah belajar 8 soal nih. Pas di tes, itu soalnya beda sama yang udah pernah dipelajari. Dia bisa nggak gitu. Jadi pas dia udah pernah melihat anjing dan kucing semua, sekarang dikasih anjing kucing yang dia belum pernah lihat. Kalau dia bisa pakai kemampuan yang udah udah di learn itu. Kalau di learn ini kan belum ada kan, dari belum ada. Terus makin lama makin nyesuaiin gitu. Betul. Oke. Kebayang ya. Jadi Tio sekarang, soalnya Kak Cika targetnya Tio tuh kagok sih kalau data scientist tapi nggak tahu machine learning. Sebenarnya kalau kita misalnya bisa bikin mesin crawling atau bikin ngumpulin dataset, kita bisa banyak yang kerjain loh yuk. Paling nggak cari project di situ tuh, di Upwork tuh. Atau apa. Gitu ya, udah jelas ya berarti ya. Oke. Kayaknya lebih suka apa ya, gini suka-suka juga, tapi ya sih suka, apa namanya, maksudnya kayak yang riset gitu loh Kak. Kalau riset gitu, gini kan termasuk gini kan, banyaknya apa namanya, data science. Iya, masuk ke situ. Gitu ya, udah ya. Nah, yang tadi Tio tanya tuh masuknya ke dataset preparation. Jadi itu nih, bagi kan, train and validation set kan. Iya. Itu baru dulu. Terus nanti fitur engineering itu, ini sebenarnya kalau ada fitur engineering, berarti ini harusnya machine learning, belum deep learning sih harusnya. Karena kalau deep learning, dia fiturnya nyari sendiri. Kalau kita kan udah kita pisahin nih, ini anjing ya, ini kucing ya. Kalau si deep learning tuh dia ngelihat aja gitu, nanti dia akan melihat persamaan matematik di mana, misalnya gitu ya, persamaan bentuk anjing sama kucing tuh beda. Terus nanti kalau ada yang mirip sama dia, oke, ini mirip sama ini, gue gabungin. Itu mirip sama itu. Walaupun dia nggak tahu namanya itu anjing atau kucing, tapi dia tahu fitur itu tuh dia temukan sendiri gitu. Kayak kalau yang ada gini-gininya ini apa? Yang ada gini-gininya kemana itu? Nah itu nanti kita ajarin. Itunya di deep learning atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh. Dua-duanya. Itu ya. Nah itu adalah ini ini model training ini. Yang pakai 80 tadi misalnya kan ya. Iya, model training. Oh, enggak, itu ya dataset itu datanya mau berapa, tapi dimasukin ke model training. Nah, yang hebat dari yang tadi Kak Cika tunjukin yang punya IBM itu, dia modelnya udah jadi jadi dia mesinnya tuh udah jadi dan udah siap, udah belajar, jadi dia udah pinter gitu. Tinggal nanti kita bilang, gue mau nambahin beberapa teks lagi, dia udah cepet gitu. Soalnya proses ini ya ngetrain tuh lama. Kak Cika pernah nyobain tuh, bisa berjam-jam atau berhari-hari, jadi dia akan lama gitu. Intinya kan sebenarnya kalau machine learning itu dia ngupdate satu nilai kan, ngedeketin suatu pola tertentu nggak. Sebenarnya secara matematik tuh gitu aja sih, bukan berarti kayak kita gitu kan. Kalau kita kan secara visual ya bisa mengenali sesuatu. Kalau machine learning tuh dia sebenarnya melihat kemiripan pola di bentuk matematik gitu, di nilai matematik yang mirip. Jadi kalau udah pinter tuh dia sebenarnya udah punya konfigurasi nilai-nilai tertentu di mana berarti dia udah pinter gitu. Kalau masih 0 semua belum diinisialisasi gitu ya, itu berarti dia belum ngerti, masih kosong. Udah ya, kira-kira gitulah ya. Oke, sekarang ini ceritanya kita kan pakai ini ya. Ini go through aja sih biar dia kebayang sesusah apa. Berarti kita kan pakai sklearn kan sama Keras. Nah, Keras ini sebenarnya buat processing si datanya. Nanti kalau kita lihat ya, si dataset kita tuh nanti di load kan, kita ngambil. Ini tuh kayak kita proses data-data yang kita crawling kan. Cuman ini kita ngambilnya dari data corpus, which is ini sebenarnya. Ini si data, si file ini tuh kita ambil ke data. Kalau kemarin kan kita datanya habis nge-crawl, di-save kan di tweet ya. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Terus masukin ke Pandas kan. Sama aja kan? Ya nggak sih? Oke, kayak kemarin ya. Sampai poin ini mah sama. Nah, terus udah gitu kita pisahin sekarang. Kita mau pisahin
dataset untuk training sama buat tes. Kita pisahin gitu. Misalnya sekian buat train, sekian untuk tes gitu. Dah, ini urusan encoder gini untuk train sama validation udah. Sekarang, nah untuk fitur engineering gitu ya. Kalau misalnya gambar itu kan secara visual kita lihat bentuk ya. Atau misalnya gini, Tio kebayang nggak misalnya kalau machine learning ya bisa ngebedain wajah orang yang satu sama yang lain gimana caranya? Salah satu approach-nya adalah dengan membuat matriks. Jadi dia tuh bisa bikin matriks wajah kita gitu. Dari apa? Dari jarak-jaraknya yuk. Jadi misalnya lebar bibir, jarak antara bibir ke hidung, jarak antar mata, alis kayak gitu tuh. Itu tuh sama dia dijadiin matriks gitu. Dimana berarti matriks Kacika sama matriksnya Tio kan beda. Dan itu cepat banget kalau cuman bandingin matriks. Ya udahlah, kalau cocok atau deket mirip itu dia, kalau nggak cocok bukan gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau ini kita nggak mau mencocokkan gambar kan, kita mau mencocokkan kata-kata kan. Nah, di dalam kata-kata tuh ada pendekatan, misalnya kita mau lihat per kata, per beberapa kata atau per huruf, bla bla gitulah, pokoknya gitulah. Fitur engineering-nya gimana nih? Jadi bisa jadi kita oke, gue mau analisisnya per kata, soalnya pokoknya kalau kata-katanya masuk positif berarti dia positif gitu, atau mau per beberapa kata, misalnya wah bagus sekali deh gitu, misalnya oh itu masuknya satu satuan unit kata. Udah lah ya, apa? Tadi kan word terus ada karakter kan, per karakter. Tapi kayaknya kalau per karakter mah susah lah. Karakter maksudnya gimana? Per huruf. Terus? Per huruf, jadi dilihat pola hurufnya, which is di kasus kita nggak ada gunanya. Kalau n-gram apa n-gram? N-gram itu beberapa kata, jadi saya per 2 kata. Oh yang tadi. 3 kata, 4 kata gitu. Oke. Oke, udah ya. Ini bla bla bla. Ini ada semua pendekatannya masing-masing, di mana nanti kita pakai macam-macam. Tapi intinya nanti kita akan lihat gitu ya. Kayak misalnya nih ya, kayak gininya kan tergantung model ya. Misalnya apa noun, pronoun, verb, adjektif, kayak gitu tuh. Ini kita biarin dulu aja. Ini nggak usah kita lihat dulu. Dah, itu kan ini kan sebenarnya bagian 2 ini adalah bagian kita milih pola kan, fitur kan. Jadi fitur engineering adalah gimana ya caranya kita cari pola di dalam teks gitu. Kalau gambar kan gitu. Kalau teks berarti kan pola tuh dilihat dari struktur ya kan, yuk. Kayak misalnya predikat, misalnya subjek, predikat, objek, adjektif, verb dan lain sebagainya. Blah, aja pokoknya bagian itu. Oke. Itu anggap aja dan lah gitu ya. Nah, model building itu yang tadi Tio bilang, apa sih yang bulat-bulat gitu, ada segala macam gitu ya. Nah, neural network. Ya, itu adalah neural network. Nah, kalau kita pakai yang udah kayak gini tuh, yang sebenarnya machine learning sama deep learning itu sama-sama pakai neural network. Jadi kalau misalnya Tio nih, misalnya pakai machine learning atau apa deep learning gitu, jadi dua-duanya tuh pakai neural network. Neural network itu bentuknya kayak gitu, kayak misalnya paling sederhana tuh dia misalnya inputnya ada 2 gitu ya, outputnya ada 1. Misalnya kita bisa milih, kalau kita masukin 0, dia outputnya apa? Kalau kita masukin 1, dia outputnya apa? Misalnya gitu. Bisa gitu sederhana. Atau misalnya ada inputnya 2, di setengahnya ada hidden layer gitu. Jadi nanti ini nyambung ke sini, ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Jadi intinya dia mau lihat kalau inputnya 01, keluarannya apa gitu, 1 apa 0. Kalau 11 keluarnya 0 apa 1 gitu ya. Jadi ini saya ini 01, ini 0 atau 1, ini 0 atau 1 misalnya gitu ya. Keluarannya di sini 0 atau 1 juga gitu. Tergantung. Nah. Terus kok bisa tahu maksudnya? Nah, bisa tahu. 0 sama 1. Iya, nanti ada itu KCK harus terjadiin lagi. Jadi nanti itu ada strukturnya di mana nanti sebenarnya dia ngupdate weight antar hubungan. Jadi nanti sebenarnya si neural network ini itu tuh kayak cara kerja otak gitu loh, yuk. Kalau misalnya kita mengingat sesuatu kan sekelompok neuron tertentu yang terkoneksi itu akan nyala tuh. Jadi saya Tio lagi ngebayangin rumus tertentu gitu. Nah, bagian tertentu dari neuron yang mengingat rumus itu tuh akan nyala gitu. Mereka akan aktif. Nah,
Sama, kalau di sini juga gitu. Jadi misalnya nih, katakan gini ya, biar Tio nggak bingung. Neural network tuh gini cara kerjanya, clear. Gini ya. Misalnya input ya. Gimana caranya misalnya gini, Kak Cika punya input nih. Punya input biner aja dulu ya. Saya Kak Cika bilang misalnya, oke, gue mau misalnya kalau ini misalnya N, ini fungsi XOR gitu ya. Fungsi XOR. Kalau X-nya XOR, X-nya 0, Y-nya 0, berarti outputnya harus 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, outputnya harus 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 0, outputnya harus 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, outputnya harus 0. Nah, ini tuh mau kita masukin, kita ajarin nih ke machine learning gitu. Jadi nanti kan inputnya ada 2. Inputnya 2 gitu ya. X sama Y gitu. Terus nanti keluarannya dia harus milih gitu. Misalnya Kak Cika masukin 0, 1 gitu. Dia harus tahu jawabannya 1 gitu. Saya Kak Cika masukin 1, 0. Dia harus tahu bahwa jawabannya 1 gitu. Nah, ini itu ya, kita bisa taruh satu layer lagi. Besarnya terserah gitu ya. Nah, nanti tuh gini yuk. Ada yang menghubungkan antara setiap titik ini ya. Ini namanya node. Ini ada weights nih, jadi mereka punya bobot gitu loh. Untuk setiap koneksi itu dia punya angka. Dan ini juga nanti saling nyambung gini yuk. Nah, pada saat dia sudah belajar gitu ya, dia sudah kita inputkan data-data ini, weight-nya tuh konfigurasinya akan berubah, dia akan mendekati angka tertentu yuk. Jadi misalnya kita masukin, terus dia belajar. Yang berubah weight-nya? Iya, weight-nya tuh berubah. Jadi nanti jadi kita bobotnya gitu. Iya, bobotnya berubah. Jadi sebenarnya machine learning itu ya, learning-nya dia itu cuma ngupdate bobot aja. Jadi kalau misalnya bobotnya, nanti ya kalau dia udah learning nih, misalnya mau diajarin berapa kali, mau berapa iterasi belajarnya gitu, 100 iterasi gitu. Nanti pada awalnya kan bobotnya masih kosong tuh, terus di-train gitu kan sesuai polanya. Nah nanti tuh ada konfigurasi bobot tertentu yang udah fix aja gitu, dia udah oke, bobotnya tuh kayak begini gitu. Dimana nanti kalau dia dimasukin apa, dia langsung tahu, oh kalau dimasukin ini berarti gue berat ke sini, gue akan berarti output gue adalah berapa gitu. Terus tapi berarti awalnya udah ada bobot-bobotnya? Gak ada, blank aja. Oh, jadi bentar. Kalau yang matriksnya boleh dijelasin lagi, Kak? Kalau matriks, nah kalau matriks sebenarnya itu juga bobot yuk sebenarnya. Tapi itu sebenarnya di layer yang beda sih kalau matriks ya. Jadi representasi model itu abstrak. Jadi kita tuh kadang-kadang misalnya punya model ya, kita punya model tuh katakan gini ya, ini tuh model. Model tuh nantinya gitu ya, kita bisa punya banyak layer. Di layer itu prosesnya beda. Misalnya, wah ada proses misalnya ada proses tertentu gitu ya, adalah nanti persamaan-persamaan lain gitu ya. Nah itu adalah model. Nah nggak semua model itu cocok untuk setiap kasus. Nah ya, kalau katanya ada ini kan beda-beda yang dan itu nggak ada yang pakai tahu. apa gitu. Nggak ada yang tahu rumusnya yuk. Jadi nggak ada yang tahu misalnya bagusnya hidden layer itu berapa ya? Nggak tahu. Maksudnya cobain aja gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan misalnya AI gitu ya, yang dia bisa recognize sesuatu dengan cepat dan dia punya model itu rahasia. Kayak misalnya, kok dia pancake-nya enak ya? Kok gue nggak enak ya? Oh dia udah tahu gitu pancake-nya, dia tahu tepungnya segini. Berarti iya kayak ya width-nya itu ya? Iya width dan width sama arsitekturnya. Jadi misalnya, oh dia udah tahu. Oke, kalau gue pasang ini input untuk 2 ini, inputnya apa? Gue pasang misalnya 3 layer, 4 layer dengan size yang beda. Misalnya ada proses apa di dalamnya beda-beda gitu ya. Ini berhasil nih gitu untuk kasus ini. Nah kalau udah berhasil udah, nanti kalau udah sukses tinggal dianalisis. Asik ya. Iya. Maksudnya bikin ininya, bikin neural networknya. Iya, neural networknya. Nah kalau nanti Tio pengen ngoprek ini, wah kita banyak banget yang bisa dipelajari. Nah kalau matriks, nah sebenarnya gitu ya, gini. Oke Kak Cika ceritain dulu. Kan ini matriks wajah ya, misalnya ini matriks wajah Kak Cika, ini matriks wajahnya Tio ya. Sebenarnya dulu itu cara mengenali wajah kita tuh nggak bisa begini, nggak bisa pakai matriks. Jadi pendekatan machine learning tuh ada macam-macam yuk. Jadi dulu tuh kalau kita mau mengenali wajah, si mesinnya tuh harus ngelihat
gambar Kak Cika minimal 5.000 gambar Kak Cika dan 5.000 gambar Tio. Kayak kita loh, gitu loh ya. Kalau kita kan sama teman sekelas berapa kali ketemu baru maksudnya kira-kira oke lah gue hafal deh teman-teman gue gitu ya. Nah kayak gitu. Nah itu kan berat ya. Maksudnya gimana caranya kalau kita mau bikin absensi buat kantor gitu. Berarti kalau kantornya ada 500 pegawai, 500 kali 5.000 data gitu, terus dia harus training dulu. Terus kalau nanti pegawainya ganti harus ngetrain lagi gitu gimana gitu. Nah jadi adalah satu approach menggunakan matriks. Nah, matriks ini nggak ngerti. Kak Cika juga nggak tahu ya, kita harus lihat algoritmanya. Tapi yang jelas dia itu menyimpan fitur wajah kita gitu. Secara umum fitur wajahnya ya mungkin nggak ngerti deh gimana naruhnya. Pokoknya di sini tuh ada jarak antar ini, jarak antar itu, panjang hidung, apanya, bla bla gitu-gitunya itu ada di sini semua gitu. Dimana yang Tio sama yang Kak Cika akan berbeda gitu. Tapi kalau yang ngenalin ini hidung, ini wajah gitu, berarti harus train dulu baru ke sini gitu. Iya, iya kan? Iya, betul kayak gitu. Jadi, nah, yang hebatnya lagi, nanti ya kalau terus gini yuk, kalau kita ngerjain machine learning, kita tuh nggak akan bisa pakai laptop kita sendiri karena pasti berat. Kecil waktu itu cobain buat dataset, itu ngerannya semalaman, panas, filenya geda-geda banget yuk. Jadi filenya tuh isinya apa coba? Isinya filenya tuh weights aja isinya banyak. Nah, sebenarnya cara si mesin ini, maksudnya cara si model ini menyimpan polanya itu kita juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak misalnya gini, oke, gue train ya, terus dia dapat matriks gitu. Kita juga sebenarnya have no idea gitu, matriks ini tuh mana yang mana gitu, karena yang generate si modelnya gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita nih belajar berdua nih, Tio sama Kak Cika belajar berdua. Kita belajar satu topik yang sama. Cara Kak Cika mengingat sama cara Tio mengingat kan pasti beda, ya nggak sih? Terus misalnya kita dites, kok Tio bisa sih jawab gitu, kok Kak Cika nggak bisa? Tio gimana ngingetnya? Nggak ada yang tahu kan? Maksudnya Tio punya model Tio sendiri gitu. Misalnya Tio bisa nginget karena, oh Tio soalnya nyantolin, misalnya pakai jembatan keledai, atau Tio pernah ngerti satu konsep, sama Tio dideketin ke situ. Sementara Kak Cika nggak punya konsep itu, jadi Kak Cika nggak bisa nginget karena nggak punya data yang sama sama Tio, bisa jadi gitu kan. Nah ini juga sama, model ini tuh nggak ada rumusnya. Gitu ya kira-kira ya. Nah makanya si approach-nya tuh macam-macam. Ini tuh bisa ada yang bagus, ada yang enggak, tergantung kasus. Sama tergantung cocok-cocokan kayak obat gitu. Kadang-kadang model satu dengan model yang lain, saya model yang ini buat mengenali wajah bagus, tapi untuk mengenali tanaman misalnya nggak cocok. Misalnya gitu. Ya kira-kira gitulah. Gitu, oke, clear dulu. Yang ini, jangan clear. Gimana? Udah di clear ya? Oh tuh ada. Oh bisa. Yang ini tadi yang masih agak. Mana, boleh. Top mana? Oh itu. Oh oke. Oh gini yuk. Gini. Udah kita jelasin ya. Tunggu. Neural nets ya. Ya Kak Cika, ini di clear boleh ya? Di clear ya? Iya. Oke. Kak Cika nyatet apa di situ? Di screenshot. Iya, tapi kalau hilang Kak Cika otak hilang semua ya. Ini kan ada videonya, tapi kan terus dibunuh sama YouTube. Nih, Tio kalau misalnya mau lihat ya, ada di GitHub Kak Cika ya kalau mau lihat codingnya. Nanti bagi linknya ya. Tunggu, Kak Cika cariin dulu ya. GitHub dulu. Taruh dulu GitHub-nya. Gimana sih cara lihat repository? Neural nets nih ya. Nah, Tio boleh lihat ya di sini ya. Kak Cika kasih di chat ya. Di ini aja lah. Ya, aku belum follow Kak Cika deh. Follow dong. Lupa. Kan kalau kita berfollow kan nanti berkerja sama. Oke ya, Kak Cika jelasin ya. Nanti Tio tinggal lihat ini neural net. Kak Cika kasih contoh. Neural net itu yang paling sederhana. Itu bentuknya begini ya. Allahu Akbar, motor. Kayak gini. Biru. Kita punya input, kita punya output. Gitu ya. Nah, ini tuh X, ini tuh Y, ini tuh Z. Ini tuh output gitu ya. Jadi berarti inputnya 3 kan. Bentuk paling sederhana tuh kayak gini yo. Langsung output gitu. Jadi ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, ini adalah
output. Output. Nyambungnya cuma begini aja. Kok 2? Outputnya 2. Ya salah. Ini O. Ini O. Oh. Ya udah. Nah, kalau codingnya tuh kayak gini, jadi cuma ada layer 0, layer input sama layer output, sama jarak, sama bobot sinaps itu hubungan antar neuron gitu. Jadi ini tuh jadi cuman begini. Ini adalah bentuk neural nets yang paling sederhana yang akhirnya gagal di zaman dulu karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah XOR karena ini kan ada weight ya, weight 1 gitu ya, weight 2, ini weight 3 gitu. Jadi kita punya XOR itu apa? XOR itu yang mana lupa? Tadi. XOR itu, ini belum XOR. XOR tuh yang gini. XOR itu adalah kalau kita punya X, ini punya Y, ini output. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, ini 0. Kalau salah satu 1, itu dia 1. Gitu. Itu XOR gini. Sebenarnya kan sederhana ya. Nah, maksudnya terus gimana? Tujuannya apa? Tujuannya kayak byte gitu nggak sih? Tio inget nggak misalnya kayak N gitu, kalau misalnya N, Tio tahu nggak kalau gerbang N misalnya ketika punya X sama Y, terus outputnya apa? Saya A-nya salah gitu ya, Y-nya juga salah, berarti dia salah. Kalau X-nya salah, Y-nya benar, dia tetap salah. Kalau di Y-nya benar, Y-nya salah, dia tetap salah. Tapi kalau dua-duanya benar, dia benar gitu. Itu kan N ya. Kalau OR berarti X, Y, kalau salah satu benar aja, dia berarti benar gitu. Bentar ya. Ini logik aja sih sebenarnya, ini O gitu ya. Kalau di sini misalnya, kebayang nggak? Ini salah-salah. Iya. Salah, tapi kalau ada gitu salah ya. satu yang benar. Terus kalau XOR, jadi kalau XOR bacanya gimana kalau bahasa manusianya? Kalau XOR itu bacanya adalah kalau salah satu mereka harus punya nilai yang beda. Oh, harus salah satu beda ya? Harus satu dan lainnya sama. beda. Iya. Oh, iya. Oke. Nyambung. Ya. Kak Cika tuh baru tahu dari psikolog bisa gini. Jadi ini lucu juga. Oke, gue pindahin dulu. Kok gini? Bentar ya, select dulu, pindahin. Gimana sih, yuk? Apaan? Cara ngeblok terus pindahin. Iya gitu. Nggak keblok terus. Oh, ini ya gini ya, pindahin ke sini ya. Dah. A-nya. Sama garis ketinggalan. Udahlah biarin. Oh, ini logic gates. Iya, karena aku lihat tapi bingung. Oh, ini ada yes, not, and, or, XOR. Terus apa nih? Ada NN, or, XNOR. XNOR itu kebalikannya. Ntar 00 jadi. Oh, tinggal balikannya aja ya? Ya, balikannya aja. N maksudnya apa sih? N kok NN kan? NOR. NOR itu kebalikannya OR. Ini gimana sih taruhnya? Udahlah di situ pokoknya. Dah ya. Sekarang kita tuh. Iya. Oh iya, baru kayak baru ngeh gitu. Baru ngeh ya. Oke. Dah. Ya kan this nor that gitu kan? Iya juga ya kebalikannya. Nah. Oke. Dah. Berarti sekarang lupain itu dulu. Sekarang tuh sebenarnya kita cuma mau ngajarin gini ke dia. Gue mau ngajarin ya. Nggak usah nanya buat apa gitu kita bilang. Pokoknya inget-inget kalau inputnya kayak begini, outputnya begini ya gitu. Kita kasih, berarti datanya tuh ada 4 kan. Kita bilang kalau dimasukin 001 hasilnya 0. Kalau 011 hasilnya 0 ya. Kalau 101 1 ya. Kalau 111 1 ya gitu. Sebenarnya nantinya yuk ini tuh bisa kita jadiin per kasus kayak misalnya gini. Kalau misalnya nggak hujan, nggak banjir, tapi badai, maka nggak usah ada pemadam kebakaran. Saya gitulah, nggak ngerti ya. Pokoknya dia bisa jadi sesuatu input sih yang ada pola. Tapi berarti nggak terbatas 3 dong? Atau 2? Iya, nggak terbatas 3. Bisa berapa aja? Ya, nggak bisa berapa aja. Tapi ini tapi kita outputnya harus 1. Yes. Iya. Bisa nggak lebih?
Bisa lebih, kayak misalnya gini, Katika punya input nih, misalnya inputnya 10. Iya. Terus outputnya 2, misalnya kita pilih 2 yang paling bagus gitu, atau yang paling mirip, gitu bisa juga. Terserah. Contohnya yang paling mirip. Misalnya cari yang Contohnya kalau tertinggi gitu ya. Tapi biasanya sih, tar dulu, biasanya inputnya keluar 3, bisa terserah sih. Misalnya kita mau kategorinya gimana, misalnya mau jatuh ke kategori tertentu, atau kita mau tampilin kategori yang termirip sama yang agak mirip gitu, supaya kita tahu sebenarnya nih algoritmanya benar nggak, kayak misalnya ada kategori yang tipis gitu ya miripnya, kita mau di outputin juga bisa, terserah sih itu, tergantung kasus gitu ya, gitu dulu ya, yuk, dah. Terus kan kita disuruh belajar kan, dia suruh gini kan, nah pas di run ternyata dia bisa yuk. Rumusnya apa? Itu yang sin O itu sin 0 itu apa? Ini tuh cuman ngitung aja, kita tuh cuman bikin ini weights aja, di mana inputnya 3, outputnya 1, udah gitu doang. Kira-kira gitu, jangan lihat dulu codingnya, Pokoknya kita bikin satu model, inputnya 3, outputnya 1. Nah pas kita jalanin, hasilnya bener yo, dia bisa nih gitu, dia bisa ngebedain. Nah, yang Tio harus ingat adalah machine learning itu akan bisa melakukan tugasnya selama ada pola. Pada saat nggak ada pola, dia nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya dia suruh diajarin tapi random, dia akan, gue nggak ngerti gitu. Kayak Kak Cika juga kan mau diajarin kayak gimana juga, misalnya diajarin kimia, itu nggak akan bisa. Karena Kak Cika nggak lihat polanya. Terlalu banyak gitu variabelnya tuh. Udah itu, jadi buat Kak Cika kimia tuh gue nggak bisa dipelajari lah untuk berarti gue. susah ya ngajarin kimia ke mesin juga. Ya, makanya Kak Cika bilang, orang, nah kalau tapi kan Kak Cika, exception gitu kan kimia. exceptionnya banyak kan, kalau kayak Kak Cika sama Tio kayaknya kita banyak kiri ya. Kalau kita kan ngelogik ya, yuk. Maksudnya sesuatu tuh kita turunin berdasarkan logik kan. Kalau kimia tuh kan secara logik, makanya aku secara mau ini. hafalan gitu. Oh gini, udah gini terus yang lah, loh kok beda lagi? Terus gitu kan? hubungannya apa? Iya, gitu kan, terus loh kok nggak cocok? Terus langsung blank kan? Gimana sih? Ya jadi udah learn tuh jadi unlearn lagi, Iya. kan? Karena gue terus akhirnya Kak Cika tahu, oh bener, berarti harus hafal. Nah, yang konflik itu Kak Cika tuh kan nggak bisa menghafal. Kita mungkin orang-orang yang nggak terlalu bisa ngehafal. Padahal mungkin kalau jago hafal, sebagian di memorize, sebagian dilogikin, dan misalnya bener gitu ya jadi jago. Kalau Kak Cika udah nggak bisa kimia gitu. Nah, machine learning juga sama. Dia harus ada pola. Nah, Tio lihat kan di sini kenapa dia berhasil. Karena ini, output ini, itu sama input yang ini. Lihatin, ya kan? Jadi dia akhirnya melihat polanya. Masih ada polanya. Dia bilang, oh terserah deh ini mau kayak apa. Gue ngikut aja X-nya apa, ya gue ikut. Dia misalnya X-nya 0, dia 0. X-nya 0, dia 0 lagi. X1 dia 1. X1 dia 1 gitu kan ya. Nah, terus? Jadi kalau kayak gitu dia bisa nih, di train tuh dia bisa menjawab gitu. Dia tahu bahwa oke, kalau dia dikasih input ini, dia bisa jawab ini. Liatin Tio, lihat nilainya kan ini mendekati 0 kan, ini mendekati 0, ini mendekati 1, ini mendekati 1 ya. Nah ini tuh weight-nya, ini weight 1, weight 2. Oh, oke. Maksudnya ini weight-nya gitu ya. Nah, nanti kan kalau kayak gini ya, si weights ini itu akan ngedeketin ke angka yang mana, itulah yang nanti akan jadi keputusannya dia. Gitu. Nah, sampai sini oke. Sekarang kita lihat contoh lain. Kak Cika clear dulu. Kita lihat contoh lain. Sekarang kita bikin eksperimen kedua. Eksperimen kedua, inputnya kayak gini. Ternyata dia bingung, nggak bisa. Kata dia, gue nggak ngerti katanya. Dia bilang, kita kasih input begini, ini X, ini Y, ini Z, ini output. Suruh belajar, kita kasih input. Lu belajar ya, ini inputnya, ini outputnya. Terus dia nggak ngerti, gue nggak ngerti. Nah ini kayak kita belajar kimia nih. Kayak begini. Hasilnya setengah-setengah gitu, karena udah mau ngerti jadi nggak ngerti. Gitu lah ya. Jadi si datanya tuh nggak konvergen. Nah, model yang bagus itu adalah pada saat si bobot-bobotnya tuh konvergen ke satu nilai yang tertentu gitu loh, Yo.
Jadi kayak misalnya gini ya, kan misalnya tadi Tio bilang, Kak, boleh nggak misalnya inputnya 5 gitu ya, inputnya 5 gitu ya. Outputnya 3 gitu, boleh nggak? Gitu misalnya. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya apalah, pokoknya contohnya apa gitu, pokoknya ini saling berhubung. Bisa aja yuk, jadi nanti si outputnya itu akan punya nilai keyakinan. Misalnya, ini dari misalnya apa ya? Misalnya kita masukin baju gitu ya. Kita bagi-bagi, misalnya dia atasan, bawahan, atau sepatu gitu misalnya. Nanti ada nilai keyakinannya, misalnya di sini oke, dia lebih yakin ke sini, di sini dia cuman keyakinannya 0,4, di sini nilai keyakinan dia cuma 0,1 gitu. Kurang beriman jadi ya. Jadi, oh berarti dia memilih ini gitu, dia memilih ini berarti, oh berarti dia atasan gitu dari input ini tuh. Tahunya gimana? Berarti di tengah-tengahnya ada lagi. Iya, di sini mah ada macam-macam, bergambreng-gambreng ria di sini nggak tahu apa aja ada di dalam sini gitu. Jadi coba misalnya satu dulu, misalnya satu proses ini gitu. Ini tuh contoh apa? Ya kayak tadi misalnya baju, celana sama apa? Sepatu. Misalnya, jadi proses dari baju terus dari dataset ini jadi ditentuin baju gitu. Ya, Gimana? itu kayak gini kira-kira kayak gini. Kayak ngupdate angka-angka ini. Jadi sebenarnya ya nanti tuh ini tuh bentuk-bentuknya bentuk-bentuk angka yo. Ini bentuk angka. Nanti diproses jadi bentuk bobot, keluarnya jadi iya. angka gitu. Jadi si Terus mesin. kok bisa angka? Misalnya ada dataset, misalnya gambar gitu. Terus Nah, gimana? gambarnya dirubah jadi angka. Jadi misalnya gambar nih, Kak Cika punya Kayak yang gambar. tadi yang matriks yang muka gitu dulu. Bukan ya? Enggak gitu sih sebenarnya. Tapi bisa juga misalnya Tio punya gambar ya. Misalnya Tio punya gambar nih. Gambar Tio tuh berapa ya? 4 kali 4 lah ya. 4 kali 4. Misalnya ini gambar ya. 4 kali 4. Tapi ini gambar ya, bukan teks ya, gambar. Ini kan misalnya Tio di gambar ini misalnya Tio bilang bahwa oke, ini adalah gambar kotak gitu. Berarti kan misalnya ini diwarnain pinggirnya kan. Benar nggak? Berarti yang ada warnanya dia adalah 1, yang nggak ada warnanya dia 0. Boleh nggak Kak Cika bilang gitu? Misalnya ini 1 ya, ini 1, 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 ini 0. Ya kan? Nah, kalau misalnya Kak Cika mau bilang ya, ini tuh Kak Cika punya misalnya kayak gini, 4 kali 4 juga buat segitiga, 4 kali 4 juga buat buletan, 4 kali 4 juga buat yang lain misalnya. Tapi kan nggak bisa 4 kali 4 misalnya 16 kali 16 lah. Nah, katakan 4 kali 4. Ini kan kalau kita masukin ke model ini nggak mungkin dong bentuknya gini yo. Ini harus dijadiin, harus istilahnya tuh di flatten. Jadi kalau misalnya kita udah mau masukin ke yang tadi ya. Flatten, jadinya kita harus pecah dia jadi begini bentuknya, panjang gini yo. Panjang gini gitu. Tapi masih tetap sama. Masih sama. Jadi ini ke sini. Tunggu, bentar. Terus misalnya kalau warna gimana dong? Kan nggak satu, gimana jadi 1, 0? Kalau warna, kalau warna berarti katakan ini grayscale ya. Kalau warna berarti kan kita nih, kalau grayscale kan tinggal 0 sama 1 ya. Kalau warna kan berarti RGB. Boleh RGB atau boleh grayscale ya, terserah. Ini bisa juga nggak berbentuk 1 sih, bisa berbentuk. Ya kan misalkan apa 256 ya? Berapa sih? Ya. 256 ya. Jadi kalau misalnya dia RGB berarti 0 sampai 255 kan? 255. Berarti kan ini isinya yang ini 0, yang ini 255 gitu juga boleh. Pokoknya terus berarti si ininya dimasuk ke sini akhirnya. Masuk sini, sorry. Yang ini kan di flatten dulu. Nah, itu masuk ke sini itu jadi juga ke sini yo, jadi ke sini. Jadi input. Jadi ini misalkan 255, 254, 25. Itulah terus yang ininya 000. Terus nanti ini tuh di sini tuh berarti di sini misalnya ini tuh segi 4, ini tuh segi 3 gitu ya. Ini adalah lingkaran gitu. Nanti pas kita masukin ke sini dia misalnya ternyata untuk yang segi 4 dia 0,9 keyakinannya, untuk segitiga dia cuma 0,4, untuk bulat dia cuma 0,1. Oh berarti dia tuh segi 4 ya gambar ini gitu yo. Jadi inputnya ya tergantung apa gitu. Jadi sebenarnya kita tuh mau klasifikasi kan kalau kayak gini ya machine learning kan.
biasanya klasifikasi dulu gitu. Berdasarkan sifat kan. Ya udah gitu, tinggal ada berapa yang mau diklasifikasi, terus mau jadi berapa kelas yang diklasifikasi. Terus kalau yang di tengah-tengah itu apa namanya? Yang di tengah-tengah itu apa selain weight? Udah cuman weight. Note lagi, bukan note lagi. Ya ada note lagi. Tapi kalau ini ya, kalau di kita yang sekarang nggak ada langsung output. Yang sekarang Terus kita yang nentuin weight ini berapa itu? dianya nanti dia ngitung sendiri pakai rumus. Oh. Gitu. Oke, sementara gitu ya, sementara gitu. Oke, udah. Ketika clear dulu biar Tia semakin kebayang. Udah. Berarti kan ini udah ya. Ini siapa nelfon? Males nggak kenal. Tar dulu. Ini tar dulu. Tar yuk, ada yang nelfon yuk. Bentar aku lihat juga ya. Boleh. Oke. Kabarin yuk kalau udah yuk. Yuk, Kak Cika ngambil kopi bentar yuk. Tungguin. Tunggu. Ambil kopi. Ya udah balik lagi. Udah. Sorry Kak Cika ngambil vitamin otak dulu. Oke. Juga ngambil vitamin otak. Oke ya, dah. Jadi ingat ya, yuk. Pokoknya selama dia nggak berpola, maka dia nggak akan inget dah. Nah sekarang kalau gitu kita lihat sekarang contoh ketiga. Kak Cika bikin XOR nih. Inputnya cuma 2 padahal. Tapi karena nggak ada polanya, nggak dapat kan? Ya kan? Karena nggak ada polanya dia bingung lagi gitu. Nah, itulah yang mana? sebab. Oh, yang ya. Ya, ini inputnya kan yang mana? Undecided. Ini input ya. XOR yang tadi Itu bukannya yang XOR. Bentar. Ya, coba XOR. lihat XOR. Ya, XOR kan? Inputnya 2, outputnya 1. Dia nggak bisa ngedecide, dia bingung gitu. Kenapa kalau 0, 0, kalau 01, 1, kok 101 juga gitu. Bagi dia tuh nggak make sense gitu bagi si Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Tapi kan kita bisa gitu misalnya. Oh, jadi harus ada salah satu. Harus ada perbedaan. Gimana coba dia cari polanya? Kan nggak bisa. Nah, machine learning tuh bisanya begini yuk. Nih ya kalau Kak Cika gambarin ya. Kalau Kak Cika gambar. Secara logika gitu ya. Gini ya misalnya ya. Kak Cika punya, misalnya gini ya. Ini adalah X, ini X0 kan. Di sini misalnya ini X, ini Y. Nah, pada saat misalnya, pada saat X-nya 0, dia tuh bingung gitu. Pada saat ini 0, ini 1, ini 0, ini
nilainya tuh nggak cocok gitu loh ya, karena gini, bagi dia gitu ya, gue harus 1 tuh kalau apa? Kalau gara-gara ini, kenapa pas dia 0 gue 1 juga? Kenapa sekarang jadi lihat yang ini gitu? Bagi dia tuh bingung gitu. Oh, jadinya harus lihat 1 kolom gitu per 1. Iya, jadi kalau misalnya ini kan ini 01 ya misalnya. Misalnya 0-nya X-nya 0, Y-nya 1. Berarti kan 1. Kalau dua-duanya 0 kan dia 0. Kalau dua-duanya 1 dia 0 kan, yuk. Benar nggak? Kalau ini 0 sama 1 sama 0, 1 sama 0 di 1 kan? Nah, buat machine learning, ini tuh bingung gitu. Gue gimana cara ngebaginya? Karena ini kan bentuknya jadi begini kan. Jadi begini kan, bagi dia, hah gimana gitu. Dia tuh cuman bisa begini, misalnya gini, ada data nih, ada data. Ya, misalnya ini nilai tertentu something, ini nilai tertentu something. Jadi nggak bisa bandingin gitu ya? Iya, dia misalnya kalau kayak gini nih bentuknya kayak gini nih, misalnya bentuknya gini, gini. Saya segi 4 sama segi 3 gitu ya. Terus dia tuh terbagi jadi dengan membuat persamaan tertentu mereka tuh nilainya gini gitu. Buat machine learning make sense. Jadi dia bisa gini loh, yuk, bisa begini. Dia bisa tahu. Oh, ini tuh segi 3, ini tuh segi 4. Pokoknya dia tahu ada range tertentu. Tapi kalau kayak gini kan bingung. Maksudnya gue harus gimana beloknya nih, gimana? Ini ke sini apa gimana? Nah, itu membuat dia jadi bingung gitu. Jadi pada zaman ini, itu tuh zaman ketika kuliah, neural net itu masih 1 layer, belum punya hidden layer. Jadi banyak kasus yang nggak bisa dipecahin sama neural network, sehingga machine learning tuh nggak berkembang yo zaman dulu. Baru berkembang kan sekarang kan, setelah neural networknya makin ada layer segala macam, machine learning jadi bagus lagi gitu. Nah, sekarang Kak Cika cerita next-nya. Itu catatan Kak Cika pas kuliah atau apa? Enggak. Enggak, bukan catatan Kak Cika pas kuliah. Maksudnya iya sih, ini catatan udah sekarang udah ada machine learning. Kita clear dulu ya, clear. Clear. Nggak bisa aja tuh Kak Cika dulu TA ya. Kak Cika tuh bikin navigasi robot pakai neural net nggak berhasil karena masih bodoh gini kayak gini. Terus gimana caranya dong supaya bisa? Kita tambahin 1 layer lagi yuk. Sekarang kita pakai 3 layer. Kalau Tio lihat di codingnya, dia inputnya 2, outputnya 1. Tapi lihat bahwa layernya ada 3. Layer ini layer input, ini layer input, ini layer tengah hidden, ini layer output. Jadi sekarang kita punya konfigurasi atau model kayak gini bentuknya. Itu I atau L? L2, I2? L, layer. Terus sin apa? Hah? Ini error sama deltanya tuh selisih harga yang kita input. Yang tebakannya dia yang nggak mirip gitu. Gitu ya kira-kira ya. Kan dia learning beberapa kali gitu yuk, ngitung berapa kali. Nah udah, jadi sekarang kita punya modelnya begini yuk. Inputnya 3 kayak tadi gitu ya. Outputnya berapa? 1. Tapi punya hidden layernya isinya 4 kayak gini. Jadi kalau kita definisikan di dalam sinapsnya, kita tuh punya 2 weights bobot. Jadi kita punya bobot nih, kalau Kak Cika gambar beda. Banyak. Kenapa yuk? Kak Cika gambar dulu ya, biar pusing. Ini makanan keripik. Banyak kan rusak. Si Tio mah MSG itu menambah kecerdasan. Oke. Nih aja jadi kan Kak Cika punya kayak gini berarti kan? Ini tuh weight layer 1 ya. Ini synapse 0. Ini tuh layer. Oh, synapse. Synapse itu apa? Synapse itu hubungan antar layer. Ini synapse 0, ini synapse 1. Ya. Ini, yang ini adalah, ini tuh input layer. Ini hidden layer. Ini output layer, oke? Berarti kan kita punya 3 layer ya. Yuk. Nah, dengan 3 layer, performance-nya tuh jadi beda. Tapi inputnya kayak tadi sama. Tapi ini lihat deh, yuk. Di sini tuh nggak ada pola kan? Lihatin. Ya, kelihatan itu yang mas yang sore. Enggak, ini mah beneran nggak ada pola aja. Pokoknya
Dia suruh nginget kalau 001 0, 111 0 gitu ya. Kayak kita misalnya boron dicampur dengan karbon dioksida menghasilkan asam basa, udah nggak tahu lah itu. Pokoknya disuruh nginget-nginget aja, dia suruh ngafalin begini gitu ya. Dan ini kalau kita lihat berhasil yuk. Dia berhasil, dia bisa ngebedain, dia bisa ngelihat hasilnya tuh. Ini kan mendekati 0, mendekati 0, mendekati 1. Jadi dia dikasih setelah punya layer kayak gini, dia bisa jawab. Kenapa bisa gitu? Jawabannya adalah karena apa? Karena kita punya 2 layer bobot. Jadi sinaps ini kan nanti isinya kan weight 1, weight 2 gitu ya. Ini ada weight banyak gitu ya. Kalau misalnya layernya cuma 1, bobot-bobot ini tuh nggak punya waktu untuk atau nggak punya cukup konfigurasi untuk membentuk pola tertentu. Kalau kita kasih 1 layer lagi, dia punya waktu untuk ngitung gitu. Jadi di sini kan dia akan ngelihat ya, akan nyocokin seberapa korelasi antar layer kan. Nanti pas pindah layer ke berikutnya si bobotnya jadi punya 1 step lagi untuk konvergen gitu loh, Yo. Jadi dia akhirnya bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Nah, disinilah mulai jadi ada machine learning, ada deep learning dan lain sebagainya. Karena kita nambahin layer di tengahnya. Tapi prinsipnya kalau teorinya machine learning tuh learningnya gimana? Machine learning itu learningnya ngupdate bobot, cuman gitu doang intinya. Jadi nanti dia tuh kayak otak kita aja gitu, maksudnya lu gimana cara nginget? Ya tergantung di otak gue dia naruhnya gimana. Terus konfigurasinya mungkin Tio membayangkan gunung, neuron-neuron Tio yang aktif sama Kacika membayangkan gunung kan neuron-neuron aktif Kacika juga beda gitu. Jadi itu juga kayak gitu di situ. Terus ada lagi gak pertanyaan dulu? Layer yang tengah itu bentar. Sebenarnya maksudnya layer yang tengah gitu kenapa akhirnya bisa membantu gitu? Iya, kok bisa? Soalnya Ngapain gitu? Kalau nggak ada layer tengah, bobotnya kan cuma langsung aja ya dari input ke output. Terus kok bisa jadi ngebobotin lagi? Iya, soalnya setiap kita ngelewatin 1 layer itu ada komputasi lagi yo. Jadi dia akan ngitung lagi. Berdasarkan apa gak? Berdasarkan korelasi antar neuron ini gitu. Jadi nanti si titik ini ya, katakan misalnya gini, ketika dia sama kesini akan ngecek, gue malu tuh sejauh apa sih kira-kira dia sama ini gitu ya. Gimana ya? Gue sama ini. Dia akan ngukur gitu, ada kayak persamaannya. Terus yang ini, yang kedua ini misalnya warna apa? Misalnya hijau, tua. Yang ini, kedua ini dia ngecek dia sama ini gimana hubungannya. Hubungannya sama ini gimana? Sama ini gimana? Terus yang ketiga juga akan gitu misalnya. Yang ketiga ini misalnya dia akan ngecek hubungannya dia sama yang ini. Tapi maksudnya ini yang tengah itu teh apa gitu sehingga bisa dapat kesimpulan jauhnya segitu gitu. Angka juga. Apa ya? Node itu sebenarnya kayak input aja sih yo, kayak bagian dari persamaan aja, bagian dari persamaan matematik. Nanti Tio lihat ya. Coba kalau Tio lihat di sini, ya saya kasih yang 3 layer ya. Nah, kalau kita coding, udah pusing. Nggak kelihatan gitu sih sebenarnya layernya nggak kelihatan, dia tuh sebenarnya masuk persamaan aja. Jadi apa ya? Kalau secara visual dia tuh kayak 1 layer gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh persamaan matematik di mana ini sih kalau Kak Cika bikin kesimpulannya gitu, maksudnya korelasi antar node itu loh. Jadi kayak gimana ya, kayak kok bisa sih misalnya kita nginget sesuatu terus neuron yang aktif itu sama itu sih gitu. Ya emang secara kimia mereka bersenyawa aja gitu. Terus mereka mengingat pattern itu, mereka kayak misalnya oke, kita berlima ini mengingat-ingat tentang gunung ya, oke. Kalau ngingat-ingat tentang pisau, gengnya beda lagi gitu misalnya. Ya gitu aja gitu. Iya, mekanismenya begitulah kira-kira. Nah, jangan overthinking dulu di sini yuk. Jangan overthinking dulu. Jangan dulu ya. Jangan terlalu overthinking dulu. Oke. Ini udah ya. Akhirnya gitu kan ya. Dengan kita menambahkan 1 layer gitu ya intinya. Kok jadi pinter sih lo gitu. Kok lo jadi pinter sih? Coba gua tes lagi. Kita tes pakai yang ini gitu. Pakai XOR. Ini XOR ya? XOR inget gak yuk? XOR itu kalau salah satu-satu paling sedikit salah satu-satu maka dia akan betul. Ini kan XOR ya.
Kalau ada salah satu yang satu, dia akan satu kan. Tapi kalau semuanya sama, gimana sih ini? Bentar. Iya. Kok yang 1 0 yang pertama? Ini harusnya satu ya. Nggak tahu nih kok gini sih yuk. Nggak tahu lah. Itu. Tapi Iya kan hasilnya maksudnya kalau minimal ada satu kalau dia perbedaan. nol. Satu Oh, gitu atau harus satu yang beda itu. Gimana? nggak Bener ngerti nggak? ini bukannya harus satu ya? Apa gue salah ngasih input ya? Kayak nol ya? Iya sih yo, ini harusnya nol. Kalau ini satu berarti ini satu harusnya. Kayaknya gitu ya. Salah deh. Iya kan 001 sama Oh. 011 tetap satu kan. Oke, anyway, ini XOR atau bukan? Dia hasilnya benar, berhasil nih. Berarti membuktikan bahwa oke, kalau kita nambahin hidden layer, dia jadi tambah pinter karena dia punya dia punya konfigurasi untuk membedakan pola yang lain, pattern yang satu dengan yang lain gitu. Banyak kayak misalnya, ya kan, misalnya kita punya 5 neuron nih. Itu kan bisa dikombinasi tuh. Kalau cuman sedikit kan jadi cuman sedikit kombinasinya, jadi cuman sedikit yang kita bisa representasiin kan. Ini juga gitulah kira-kira gitu. Dah ya, sampai sini kesimpulannya itu bahwa kita menambahkan satu layer maka neural nets-nya jadi lebih pintar. Sekarang Kak Cika langsung ngasih contoh. Sekarang Kak Cika bilang, sekarang Kak Cika punya satu tabel berat badan sama tinggi. Bisa nggak neural net? Bisa nggak misalnya Kak Cika bilang, gue berat badannya 60, tinggi gue 170. Gue gendut, gue underweight, healthy, overweight, obese, apa extremely obese. Si neural net bisa belajar nggak yuk? Kalau menurut Tio? Kalau kayak gitu. Ada polanya nggak? Misalnya Kak Cika, gue beratnya 45, tingginya 157, gue masuk mana nih? Underweight, healthy, apa overweight? Bisa nggak? Bisa kali ya. Oke. Selalu mengingat bahwa kalau ada pola bisa. Nah, katakan kita punya tabel. Kalau kita nyimpen tabel gini, kan banyak ya. Maksudnya banyak dong gitu. Maksudnya ribet harus nyimpen tabel. Kenapa nggak kita suruh mesin aja belajar? Nanti dia lihat polanya, jadi nanti dia punya persamaan matematika. Terus yang mereka apa dia yang tandain? Ya. Underweight, healthy. Iya, gitu. Oke. Kalau kita perhatiin sebenarnya ada polanya, yuk. Ini kan polanya begini ya, maksudnya ada segmentasi gitu yang jelas. Kalau misalnya bentuknya birunya tiba-tiba muncul di merah gitu, itu dia pusing pasti. Kok bisa nyampur sih? Kalau ini kan jelas ya, biru, hijau, kuning, merah banget. Tapi bisa nggak bikin exception kayak gitu? Misalnya tiba-tiba apa kasus apa terus si birunya itu bakal ada di sana. Ya agak susah sih. Ya berarti kita bikin kayak semacam if gitu ya, atau semacam pola sih. Agak susah tapi itu deep learning lagi tuh berarti. Satu kategori lagi berarti. Nah ya, ini kira-kira ada pola dong. Kan bobotnya juga berurut gitu ya, tingginya juga berurut. Harusnya bisa. Akhirnya yang Kak Cika lakukan adalah, oke, gue sekarang nih emang Kak Cika cari contoh terus dicobain gitu, pengen tahu aja ngetes. Kak Cika ambil untuk setiap warna Kak Cika ambil satu data. Oke, untuk underweight ambil satu data, untuk healthy ambil satu data, overweight satu data. Random, nggak di tengah, nggak di mana. Nggak di tengah, nggak di mana, pokoknya gue ambil salah satu. Nah, sebenarnya si neural net ini dari kita masukin data, dia akan korelasi yuk. Misalnya 158, 45, 18, terus dia nanti kayak bikin, nggak tahu lah, bukan interpolasi, kayak dia akan lihat pola gitu. Oh, kalau 158, 45, 18. 165, 55, 20. Itu nanti dia akan punya pola kayak persamaan matematik sehingga dia akan tahu, oke, kalau mirip-mirip angkanya berarti gue bisa korelasiin dengan itu. Ya, udah ya. Sama Kak Cika di-train dengan data ini. Apa yang terjadi? Kak Cika bikin X-nya ya. Inputnya ini ya, ada 5. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ada satu lagi? Nah, satu lagi ini adalah pertanyaannya gitu. Kak Cika bilang ke Tio, yuk ini cantik. Cantik, ini cantik, ini cantik, ini jelek, ini cantik, ini jelek. Sekarang Kak Cika kasih ini cantik apa jelek gitu. Jadi Tio nanti, tar dulu, tadi kata Kak Cika yang cantik yang gitu, yang jelek yang gitu. Ini berarti oke, cantik gitu. Nah ini juga gitu. Kak Cika udah kasih tahu, ini gendut, ini kurus. Lu inget-inget ya. Oke, sekarang gue kasih ini, lu bisa bedain nggak? Nah, tapi dari setiap nilai input itu,
ada outputnya. Jadi misalnya gini ya, ini tuh 18, outputnya range-nya tuh di 18. Setelah itu tuh cantik gitu, 18 tuh cantik, 20 itu jelek gitu. Ini biasa, ini agak cantik, ini cantik banget. Nah gitu lah, ada gradasinya gitu ya. Nah, ya jadi yang itu 18. Ini kan sebenarnya dari sini ke sini makin naik kan. Iya. Pokoknya angka sekitaran gini tuh jelek, lumayan, cantik banget, super cantik misalnya gitu. Udah, kita Cika masukin. Nah, inputnya, nah ini tuh si siapa? Kak Cika tuh bikinnya waktu itu, ntar lo. Tunggu ya. Kak Cika tuh bikinnya ini. Jadi inputnya adalah inputnya tuh 2, hidden layernya 5, outputnya 1. Karena kan Kak Cika mau inputnya tuh itu kan, height sama berat sama tinggi kan. Kak Cika masukin itu kan berarti. Berat sama tinggi. Terus nanti dibilang, oke, dengan berat sama tinggi lu bisa bilang nggak dia termasuk golongan apa gitu. Jadi si modelnya tuh kayak gini yo bentuknya. Oke. Pas Kak Cika cobain masukin misalnya nilai-nilai yang nggak ada gitu, dia bisa jawab loh. Kak Cika bisa bilang, oke, gue tingginya 185 beratnya 50, apa nih? Oh lu underweight banget gitu. Kalau gue 188 tapi gendutan dikit, oh sehat nih gitu. Oke, rada pendek tapi gendut, oh overweight nih. Tambah gendrotin lagi, coba obes loh gitu. Gue pendekin, gue tambahin beratnya, oh extremely obes gitu. Jadi dia kayak melihat perubahan angkanya dengan outputnya, gitu sama dia dihitung gitu. Nah, gitu. Jadi contohnya gitu. Jadi sekarang dia bisa ngebayangin kan. Sebenarnya machine learning itu dia bisa belajar apa aja toh gitu sebenarnya. Nah, kalau dari yang Kak Cika lihatin di sini, nih ya, kalau di machine learning yang ini sebenarnya kita tuh bisa ngebedain project ya. Itu bisa teks, bisa gambar, bisa suara. Jadi anything yang ada polanya itu kita bisa train yuk sebenarnya. Nah, yang Kak Cika pengen bongkar kan sekarang tuh kan si teks ini kan. Balik lagi ya ke teks yang tadi ya. Balik lagi ke teks ini. Kok ini sih Roblox? Mana yo yang tadi yuk? Nggak tahu. Tunggu, pusing aja Kak Cika. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Tadi mana? Yang ada ini. Yang ada apa? Kasih nyari apanya? Oh ini kayaknya. Ini ya. Ini nih. Ada. Udah ketemu. Oh. Oke. Dah. Nah, tapi ya ini ya udah ada model-model learningnya. Kita jangan lihat dulu. Nah kayak gini. Setiap model itu macam-macam. Ada yang ini. Yang kita udah coba kan tadi ini ya. Input layer, hidden layer, output layer. Terus orang tuh input sama output terserah kebutuhan kita. Hidden layer kalau ditanya, bagusnya berapa hidden layer? Bagusnya setiap hidden layer berapa node itu nggak ada yang tahu. Harus dicoba. Gitu, itu nggak ada rumusnya. Berarti tadi kata Kak Cika hidden layer itu ada angkanya juga? Ada value-nya juga? Sebenarnya hidden layernya sih nggak, cuman apa ya, bobotnya yang ada. Ini apa sih? Ini maksudnya bobot kemananya? Bobot yang di antar layer sinapsnya atau di node-nya? Sinapsnya. Ini kalau Tio mau lihat ya. Nah, apa itu? Ini kalau mau di overthinking kayak gini yuk. Jadi sigma apa tuh? Jadi kita bikin ya. Ini kan yang pertama nih. Nah, ini namanya perceptron. Jadi dari input langsung output gitu ya. Gila sih, cuman satu itu nih yang awal. yang Kak Cika cerita itu. Terus kayak gitu, oke. Mulailah ada hidden layer kan. Lihat, dia bilang kan connection with weights, connections with bias. Jadi nanti tuh sebenarnya untuk setiap layer ini mereka tuh saling membandingkan. Mereka akan membuat konfigurasi gitu kayak entah in some way membalance sesuatu lah gitu ya, sehingga nanti ada komposisi bobot tertentu untuk output tertentu gitu. Jadi itu nanti kayak pola gitu loh yo. Misalnya kalau output bias apanya? Bias dari mana?
maksudnya? Nah, bias itu ini. Bias itu adalah ini. Nah, jadinya rumusnya begini nih, Oh. Ya. Ada sigmoid, ada apa dulu, gimana ya ngejelasinnya biar si Tio nggak overthinking ya. Gimana caranya? Gimana ngejelasinnya ya? Tunggu. Soalnya ada activation layer juga nih, Tio kalau... Udah kuliah dulu aja. Tunggu ya. Ini Kak Cika kirim. Oh iya. Tadi ada lagi yang satunya lagi? Atau Mana? itu sih? Ini titip dong ya yang ini. Ini ya, titip ya. Oh, yang itu juga. Ya, titip ya. Baca ya. Oh, itu. Sama yang itu Kak Cika, yang udah jadi yang bisa dipakai di script. Oh, itu. Tio berarti harus ke itu udah jadi, Tio harus bikin sendiri sih, machine learning aja, nanti Kak Cika bikinin username deh. Kalau Tio mau Gitu. nanti ya Kak Cika bikin username, ingat aja. Harus login. Oh, tapi bikin sendiri itu? Iya. Maksudnya bikin sendiri teh tapi si resource-nya udah ada gitu, kayak yang tadi yang dataset terus. Iya. Terus apa? Terus kayak maksudnya si neural network kayak gitu, nanti pakai yang mana gitu-gitu juga nggak sih? Oh enggak. Kenapa ya? Gimana? Iya, jadi ini tuh udah jadi template ya. Jadi nanti kita tinggal ngikutin perintahnya dia, cuman dia udah punya kayak nih ya modul-modul Twitter. Terus dia punya modul-modul machine learning-nya gitu. Udah dia buatin. Jadi kita tinggal pakai template dia. Jadi itu kayak punya project template buat setiap kasus. Dia udah jadiin gitu. Jadi kayak ini machine learning. Nanti tadi apa sih, ada Scratch tapi ada yang lain juga, ada Python, ada apa gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya mau deploy ini, kita tuh boleh pakai bahasa apa aja. Jadi Kak Cika punya ya, make-nya tuh boleh pakai Scratch, boleh pakai Python, boleh pakai Thunkable loh, yuk. Thunkable lupa lagi. Sebenarnya sama Scratch bedanya apa sih Thunkable? Kalau Scratch mah nggak bisa ke mobile kali. Oh, teman deploy-nya aja ya. Gitu. Tapi bingung gitu, misal aku pakai nggak pernah Scratch sih, pernah Thunkable itu kan. Jadi nyoba-nyoba pengen bikin apa, terus mulainya dari mana gitu. Ya gitu, makanya kita sekarang bikin gara-gara, harus ada gara-garanya dulu baru kita bikin. Pokoknya gini lah, kita berdua tuh kalau nggak ada problem nggak akan kerja, yuk. Kita tuh emang harus ada, ya kan? Harus ada problem dulu. Kak Cika juga baru sekarang belajar Roblox karena anak-anak pada pengen belajar Roblox kan. Maksudnya banyak anak-anak kecil-kecil yang pengen belajar Roblox, Kak Cika jadi belajar Roblox sekarang. Kalau nggak, udah nggak akan itu. Kayak Kotlin juga kalau nggak ada projectnya emang nggak akan dikerjain. Makanya aku kayaknya kayaknya suka yang maksudnya kayak misalnya project based ya. Enggak, maksudnya kayak misal kerjaan gitu nanti bidang misalnya yang bikinin apa kayak web atau gitu, kayaknya kurang interest gitu. Kayak misalkan kita cuma bikinin buat orang gitu. Tapi ya, misalnya kayak ngoprek ya. Iya, bikin ini yang lebih ke back end-nya gitu kan, terus ini kayak lebih kayak riset gitu misalnya. Apa yang nggak tahu misalnya apa. Kalau riset gitu misalnya apa sih Kak? Kalau in real life, real situation-nya. Kayak riset. Oke, Kak Cika kasih tahu ya riset yang sekarang ada. Kak Cika tuh sekarang lagi riset mau bikin aplikasi buat ngebedain daun. Dan itu susah ternyata, gila loh. Daun, maksudnya daun, bentuk daun atau daun jenis apa? Daun. Jadi Kak Cika tuh pengen bedain. Kan Kak Cika kan abstraksi. Enggak, Kak Cika tuh punya temen jualan kopi, dia jualan jamu. Kak Cika kan jualan jamu. Nah, kita tuh pengen bikin aplikasi di mana orang punya aplikasinya tuh di handphone. Terus kan orang kadang-kadang di rumah suka nggak tahu ya, misalnya ini daun apa gitu. Nanti dia foto daunnya, dia tahu, oh ini daun sirih. Oh, daun sirih itu bisa dipakai buat apa? Dia bisa tahu resepnya apa. Atau misalnya nanti ada kayak social network itu di mana-mana orang misalnya, aduh saya lagi cari daun sirih nih.
Terus nanti orang yang di rumah, gue punya daun sirih nggak ya? Dia foto di rumahnya, oh gue punya daun sirih. Oke, mau dikirim nggak nih? Gue punya daun sirih, misalnya Atau gitu loh. sebaliknya ya, atau sebaliknya misalnya untuk nyembuhin batuk berdahak gitu, butuhnya Nah, sirih campur apa nah, nah, kencur apa, terus pinter, baru pinter. yang mana yang kencur, yang mana yang sirih gitu. Itu Kayak makanya. Google apa sih? Google Iya, Lens. makanya Kak Cika tuh senang ngobrol sama Tio tuh karena Tio tuh bisa mengerti. Iya yuk, jadi kayak misalnya gini, gue batuk nih gitu ya, gue batuk, terus nanti di situ disuggest misalnya, oh lu perlu kencur, perlu sirih, perlu ini. Nanti misalnya gitu ya, si app-nya berkembang kan sebenarnya dia bisa cari gitu, oh yang ada daun sirih itu misalnya terdekat siapa, atau misalnya ada orang nggak yang willing mau ngasih gitu, misalnya kita bilang, gue punya daun ini ya, kalau ada yang perlu bilang aja di app, nanti kita kirimin gitu ke dia, gitu. Bisa gitu kan, jadi memberdayakan kebun-kebun, nggak ngerti lah, tapi intinya gitu. Susah tahu yo itu. Jadi ngebedain daun itu mahasiswa Kak Cika tuh sampai pusing nyari contoh daun, ya kan harus banyak banget contoh daun. Terus kalau nyari di internet nggak ada datasetnya. Kalau fotoin, tapi foto gitu tuh harus bukan angle-nya aja yang beda kan? Iya. Biar kalau mau Cahaya. biar bagus. Susah tahu. Udah gitu edannya tuh ngetrennya tuh lama banget. Satu dataset susah, ngetren lama banget. Udah di tren bodoh tetap. Ganti mesin learning-nya. Maksudnya harus ganti model, harus ganti konfigurasi. Kayak, oh Kak Cika mau nunjukin ini ke Tia tuh. Masih sempet nggak ya? Sensor. Oh iya, kalau TensorFlow gitu untuk apa? Bukan. Oh, ini. Oke, ini Kak Cika cerita aja ya. TensorFlow itu adalah library Python untuk machine learning. Oke. Jadi kita tinggal pakai. Sebenarnya udah ada yang jalan lah, tinggal dipakai. Cuman problemnya itu deh. Kalau kita nggak punya datasetnya, udahlah gitu, capek lah gitu. Kalau ada datasetnya Pak cepet. Nih ya, kayak tadi yang Kak Cika bilang. Jadi di sini layernya berarti. ini Kak Cika ya, Tio ya, kalau Tio ngoprek ya. Tio kalau mau nyobain sih. Kok gini sih? Udah lah ya. Itu Tio bisa masukin datasetnya mau gimana? Kalau datasetnya cuma begini kayak Kak Cika, terus dia cuma inputnya 2, hidden layer 4, outputnya 2. Kalau kita run, runnya mana ya bro? Itu play. Dia tuh cepat bagi duanya, karena bagi dia gampang, liatin. Test loss sama training lossnya nggak ada. Ini tuh dia ngecek apa namanya? Jadi dia kayak gitu-gitu tuh ngecek. Kayak gini, Kak, dia misalnya dikasih train 8 soal. Ya kan? Dikasih soal 8, terus dikasih ujian 2. Dari 2 itu Tio tuh berapa presisi gitu bisa menjawab gitu. Nah, itu tuh bias atau errornya. Jadi antara training sama tes itu selisihnya berapa? Semakin kecil semakin bagus. Nah, ini karena modelnya si datanya begini gitu ya. Itu dengan konfigurasi kayak gini tuh udah cocok gitu. Nah, kalau datanya kayak gini, ini pusing yo yang kayak Kak Cika bilang. Kalau dia disuruh begini, dia susah gitu. Tapi ini bisa karena dia punya hidden layer gitu. Tapi lihat ada loss-nya ya di sini kayak gini. Oke. Kalau misalnya kita hilangin hidden layer. Bentar. Tadi kan jadi itu dicobain aja gitu hidden layer-nya mau berapa. Dia bisa mau nambahin. Misalnya tadi ditambahin bisa makin cepat atau gimana? Enggak selalu. Atau justru enggak? Bisa juga jadi overtraining, bisa jadi. Nah, oke, sekarang Kak Cika ajarin overtraining ya. Ini kan nanti Tio coba-coba ya. Maksudnya cuman ada satu hidden layer gitu ya. Untuk yang ini oke. Untuk yang ini dia pasti pusing nih. Ini pusing banget karena tapi bisa loh. Nggak tahu ya. Kok jago ya? Oh, tapi ini masih gampang luar sama dalam ya. Kalau kayak gini dia bisa nggak? Yang tadi kan? Bukan. Iya. Bisa tapi berat nih liatin. Liatin yuk, nggak bisa yuk. Bedanya training loss? Oh bisa sih. Jadi bisa. langsung di training loss sama test loss apa bedanya? Semakin kecil semakin bagus. Jadi tes itu seberapa presisi dia ngerjain tesnya, trainingnya tuh seberapa banyak dia belajar gitu aja. Terus yang loss-nya itu apa? Loss itu yang gak salah-salah. Ini kayak gini kan ini loss nih. Ini kan ada yang nggak ke cover kan? Ini kayak si ini nih. Ini kan nggak kemasuk nih. Nih. Ini loss nih gitu. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Ini kalau misalnya gini ya, Kak Cika tambahin ya.
oke gue tambahin hidden layernya deh gitu. Oh, Emang gitu nolnya ya. ditambah, hidden layernya ditambah gitu. Dia jadi lebih bagus nggak? Tuh, jadi lebih bagus tuh, jadi lebih konvergen tuh. Iya, iya. Ya kan, kelihatan kan? Iya. Ya. Heeh. Boleh nggak ditambahin banyak? Boleh aja gitu, cuman nggak selalu jadi lebih bagus juga gitu. Tapi task loss-nya nambah. Lihat ya, ini jadi gini. Semuanya nambah. Lihat, Tapi ini jadi kan enggak. Oh. lihat, jadi overtrain kan? Ini tuh kondisi overtraining kan. Pada saat kita nambahin banyak, dia malah jadi overtrain. Ada saat dia jadi apa ya? Kayak ada glitch gitu. Nah, kalau Kak Cika boleh jelasin ke Tio, kondisi overtrain tuh gini. Kita kan misalnya misalnya ngajarin anak kecil, anjing kucing gitu ya. Nanti kan pada satu saat dia kan akan udah tahu tuh secara garis besar anjing gini, kucing gini gitu. Tapi kalau kita ngajarin terlalu banyak anjing dan terlalu banyak kucing, misalnya si anjing tuh kan ada anjing yang mirip kucing, ada kucing yang mirip anjing kan, yuk. Iya. Kan? Nah, pada saat kita terlalu menghafal banyak fitur, itu jadi bodoh lagi. Kimia. Iya kan? Iya kayak kimia. Jadi maksudnya ada saat fiturnya segitu gue udah tahu misalnya mobil sama sepeda tuh gini. Tapi pada saat misalnya di detailing lagi misalnya rodanya lah apa segala macam Iya. Aduh gue jadi nggak bisa lagi bedain, jadi bodoh gitu. Nah itu namanya overtrain. Nah overtrain itu bisa terjadi satu, Tio bisa lihat ya. Ini kan ada epoch. Epoch itu adalah berapa kali dia ngetrain. Nah epoch itu adalah satu proses perhitungan dari sini sampai sini, yuk. Kok putih ya? Dari sini sampai sini. Jadi dari sini kan ke sini ya kehitung. Ini tuh satu epoch. Jadi dia belajar lagi, masuk lagi, belajar lagi, itu satu epoch. Nah, overtrain tuh bisa terjadi kalau epochnya kebanyakan. Jadi bisa jadi dia nanti di satu titik udah bagus gitu ya. Tapi karena terlalu banyak kayak kita aja belajar udah kebanyakan terus jadi bodoh lagi gitu karena gue udah capek lah gitu. Itu bisa gitu. Terus bisa juga gara-gara ini gara-gara hidden layer-nya kebanyakan. Jadi kacau gitu. Jadi learn unlearn gitu. Jadi dia malah gue udah terlalu. Terus mau nanya. Boleh. Bedanya fungsinya hidden layer sama neuron apa? Kalau hidden layer kan gini kan. Jadi kan gini kan. Ininya kalau neuron. Hidden layer itu terdiri dari neuron sayangku. Apa? Jadi ini tuh satu hidden layer dengan 4 neuron. Jadi satu hidden layer lagi. Neuron itu node-nya bukan? Ya, neuron itu node-nya. Jadi kalau node-nya ditambahin bisa? Ini bisa, ini tambahin misalnya ya. Tambahin ini. Ini kita tambahin nih. Ini kita tambahin juga. Fungsinya apa? Harus lebih, gak bisa lebih banyak daripada bisa, boleh. Cuman kan dari konfigurasi yang paling optimal yang kita nggak tahu sih, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di engineering, ini bagus sih, ini konfigurasi ini bagus. Cuman ini Cuman misalnya kayak gini ya, kita dapat konfigurasi kayak gini. Kalau secara engineering, hasilnya kan bagus ya, precise ya, nggak ada loss ya. Dia precise banget, ngegarisinnya pas banget. Cuma kalau secara engineering, itu tuh ngabisin duit, maksudnya ngabisin resource. Ini tuh kalau harusnya nggak ada ya udah nggak usah gitu. Ini kalau harusnya nggak ada ya udah nggak usah gitu. Karena ini tuh nambahin komputasi, nambahin waktu, nambahin memori. Jadi kayak misalnya gimana ya? Kalau misalnya kita udah belajar 2 jam udah lulus, ngapain belajar 2 minggu gitu? Ngapain? Lu tuh ngapain? Mending belajar yang lain gitu, kira-kira gitu lah. Jadi coba ya nih kalau kita kurangin hidden layer kebanyakan, nggak mau lah ngabisin resource gitu. Nanti iterasinya jadi lama soalnya. Coba ya 2 hidden layer aja, bagus nggak? Tuh, 2 hidden layer aja udah gini, 0,02. Udah mendekati 0, udah segini aja cukup gitu. Tapi nggak bisa 0 banget sih emang. Tapi udah cukup lah, miss dikit nggak apa-apa lah gitu. Terus ini bedanya apa? Kalau ada yang dianimasinnya kan ini ini yang nyata, terus ini ada yang gininya nggak nyata. Iya bentar. Hilangin dulu. Nah itu tuh sebenarnya bagus sih dia visualisasinya, taruh. Jadi ya ini 1000 epoch dong. Jadi ini datanya tuh kayak gini kan ini ya datanya begini gitu. Maksudnya propertinya tuh fiturnya begini, yang satu fiturnya gini, yang satu
mengenalinya secara vertikal, satu secara horizontal lah kira-kira gitu ya. Nah nanti si neuron yang ini tuh akan melihat kan, jadi nanti yang ini hubungannya tuh begini gitu. Jadi nanti dia tuh lebih mengenali yang horizontal, yang ini miring, yang ini horizontal, ini vertikal. Terus nanti masuk ke sini, terus jadi mulai pojok kiri atas, pojok kiri bawah, ya gitu ya. Jadi dia kayak memberikan variasi. Berarti makin banyak itu makin detail dong, makin banyak layernya makin detail. Makin banyak layernya tuh harusnya makin precise ngebagi-bagi regionnya, harusnya gitu yuk. Kayak misalnya gini ya, kalau saya Kak Cika nih ya, Kak Cika hilangin di layer ya, misalnya begini ya. Terus misalnya kita run nih. Liatin. Ini berempat nih kan jadi sama aja. Dia bisa lihat nggak berempat ini jadi sama? Karena mereka tuh ini jadi bingung gitu karena kan dia tadi nanya kok jadi kenapa kalau ditambah hidden layer jadi lebih pinter? Iya itu kalau misalnya cuman gini, cuman satu hidden layer gitu ya. Kalau ditambah lagi satu kan dia jadi lebih banyak variasinya. Kalau ini kan cuman miring gini aja kan. Nggak banyak gitu loh, nggak banyak possibility gitu. Nah, layer itu misalnya Kak Cika punya satu layer lagi ya, satu lagi misalnya. Nah, setiap layer itu nanti memberikan konfigurasi yang beda di mana nanti kita jadi bisa punya pilihan solusi yang paling mendekati gitu. Kan kalau tadi ada satu lagi kan dia jadi bisa mikir gini, oh bisa gini nggak ya? Oh, atau gini gitu kan ya? Atau gini ya gitu. Dia punya approach yang beda gitu. Nanti mungkin kalau ada satu layer lagi dia bisa lebih detail lagi misalnya oke, gue kecil banget nih, gue detail banget gue gini lah, yang satu lagi begini gitu misalnya. Itu kok bisa nge-generate gitu dari mana? Dari ngitung, dari persamaan. Nah, kalau misalnya Tio lihat ya, ini problemnya tuh bisa classifying, bisa sebenarnya regresi. Regresi itu prediksi. Jadi nebak gitu. Dari data yang ini, nanti kalau ada data lain. Yang itu Cika ajarin linear regression tuh. Iya. Jadi kan kalau tadi kan misalnya kalau yang kayak tadi Tio belajar yang ini kan ini apa? Klasifikasi kan? Ya. Tapi bisa nggak misalnya Kak Cika punya data, misalnya hari ini suhunya 24, besok 27, besok 28, besok 24 gitu. Kak Cika, iya. Itu prediksi baru namanya, ya itu prediksi. Gitu. Ya itu problem type kita classification nih sekarang. Sebenarnya komposisi dari learning-nya juga ada yang kayak gini yuk. Jadi ada yang namanya learning rate juga gitu. Jadi learning rate kalau terlalu cepat itu kayak kita lari itu bisa jatuh. Atau kalau kita belajar itu ngebut. Jadi satu chapter tuh dilewat-lewat gitu. Jadi banyak yang hilang gitu. Banyak yang kelongkap. Tapi kalau terlalu kecil-kecil itu juga nggak progres. Jadi lama banget gitu belajarnya satu baris satu gitu. Jadi learning rate juga harus pas. Nah nanti yang kita belum belajar itu adalah ini activation function. Nah sebenarnya di dalam sini Tio kan bilang kok bisa sih ngitungnya. Nah sebenarnya tuh ada yang namanya activation function di mana si weight itu kan nanti akan bergabung nih. Ini kan nanti setiap weights ini kan ini ya, ini ada weight gitu ya. Iya. Nanti weight ini tuh kan nanti kan akan memutuskan masuk ke sini, atau ke sini. Nanti kan ini di total ya. Ini di total lagi, nanti dia outputnya mendekati apa gitu. Nah itu tuh harus lewat activation function. Jadi si weights-nya itu dijumlahin. Nanti dia kalau ngelewatin threshold tertentu, dia berarti masuk kategori apa. Kalau lewat threshold tertentu, masuk kategori apa. Jadi ada filtering juga sebenarnya di dalam sini gitu. Oh, tapi nanti, iya. Terus nanti kalau itu yang masuknya dong. Kalau keluarnya activation juga. Activation function tuh sebenarnya di sini sih. Ada satu di sini. Oh, jadi bukan. Oh, bukan yang ini. Bukan. Ini apa? Yang tadi ketika itu dong. Ini tuh sebenarnya konfigurasi aja sih, visualisasi dari konfigurasi kemungkinan solusi gitu kan. Bukan maksudnya ininya nih yang itu bukan ini. Itu bobot, itu mah bobot. Oh, ini sama aja. Iya, sama aja. Tapi nanti ada activation function-nya. Jadi maksudnya jadi activation function maksudnya beda lagi, bukan di situ gitu. Bukan di sini. Bukan. Activation function itu tunggu, tadi tuh ada di mana yang Kak Cika kasih ke Tio. Ini yuk, tadi di clear dulu ya. Apa? Tunggu. Nah ini nih activation function itu, bukan. Bukan nanti kalau Tio Kak Cika tunjukin ini.
Aduh, mana? Ini titip dulu ke Tio, tunggu. Semua catatan taruh di Tio dulu, biar nggak lupa. Aku bingung pengen nyobain lagi. Aduh, ini yang mana ya? Biarin aja, Kak Cika udah ngeluarin yang ada di kepala dulu, biarin aja biar Tio mikir dulu, biar bantuin pusing. Ini yo, activation function tuh di sini. Aduh, ada nggak ya? Adalah pokoknya nanti ini di sini. Itu yang tabel-tabel itu apa sih? Itu. Tapi nanti kalau lihat itu jadi ini activation function nih. Oh, yang tadi aku tanya sigma-sigmaan itu ya. Dilihatin deh. Activation function itu akan menjumlahkan bobot dari setiap input. Itu apa sih dikali X1 apa? X1 inputnya. Jadi nanti si weight itu yang di sinapse itu. Iya. Ya jadi kan? sama dia nanti di sum, nanti dia jumlahin, kalau ngelewatin activation function-nya, berarti dia cenderung ke jawaban tertentu gitu. Dia cenderung ke solusi tertentu. Kalau misalnya enggak, berarti enggak gitu. Gitu ya. Nah, balik lagi dulu ya. Ini 3 menit lumayan. Nah, kenapa Kak Cika tunjukin ini? Supaya secara umum, Tio kebayang, kalau kita bikin machine learning, itu kayak nyetel mobil yuk, misalnya karburator lah, busi lah, pengapian lah, pembakar dan lain sebagainya. Jadi kita tuh settingnya banyak gitu. Mau setting hidden layer-nya, mau setting learning rate-nya, apa activation function-nya, atau datanya mau gimana gitu ya. Ini kayak kalau data kayak gini tuh susah banget, gimana coba yuk? Ini Gimana? susah banget Nggak buat dia susah nih. Tapi bisa. Gak bisa lah kalau kayak gini, mau gimana, susah banget orang bentuknya spiral gini. Paling kita tambahin hidden layer lagi, itu tambahin neuron. Tambahin maksimalnya ada nggak sih? Enggak. Maksimalnya agak wasting juga ya kalau kita bilang maksimalnya. Iya sih. Cobain ini bisa nggak? Tuh dia juga susah yuk. Sangat membagongkan karena ini dia harus ngikutin bentuknya kan, spiral gini. Nah itu bagi dia sangat susah gitu mempolanya. Tapi ini akan susah sih. Coba ya pakai ReLU itu biasanya lebih cepat sih. Bentar ya. Tuh, pusing banget dia tuh. Dia udah mau loss-nya ke tengah loh. Dia mau mengkategorikan yang biru tabrakan sama yang orange. Iya. Jadinya konflik tuh, lihat tuh. Tapi ini udah mendekati nih. Kacau gitu. Ini jenis data yang sulit nih karena polanya hampir nggak ada gitu ya. Maksudnya terlalu rumit untuk dipecahin gitu. Tapi ini oke juga nih kurang lebih. Ini makin kecil loh. Tapi berosilasi, nggak tahu nih dia kuat berapa epoch. Gitu. Kalau udah nanti gimana? Misalnya tadi ketika cerita overtrain masuknya ya tetap ya. Bisa jadi overtrain juga gitu. Oke. Apalagi ya yang mau Kak Cika kasih tahu ya? Gitu ya. Nah, itu Kak Cika baru ngintro machine learning loh. Dan kita belum balik lagi ke Twitter, cuman ini buat Tio bekal. Soalnya yuk masa depan tuh nanti bakal pakai machine learning, Tio harus ngerti. Kalau AI gimana? AI? Ya ini AI. Pakai machine learning kan? AI itu justru machine learning, deep learning itu ada di dalam machine learning ada di dalam AI. Jadi AI itu adalah besarnya gitu nih. Ada AI, kebalik ya? AI. Iya, kebalik. Di dalamnya ada machine learning. Di dalamnya ada deep learning. Di dalamnya ada network. Hah? Neural network. Oh, no. Oke, jam 3 yuk Kak Cika ngajar. Ya. Aduh. Asik. Thank you ya sudah mendengarkan segala screeningnya. Nanti Tio itu ya. Ingat PR dari Kak Cika apa? Cari kerja. Ya. Oh, project minggu depannya. Mau gimana ya? Oke. Sama nyobain itu. Iya, kabarin yuk. Yes, itu. Oke, makasih Kak Cika. Iya, dadah. Dadah. Thank you, Tio.